Cerita dimulai dari tower lantai 30 di mana Jiu mengunjungi sebuah kafe yang diurus secara langsung oleh asosiasi. Di dalam sana Jiu memesan sebuah ruangan khusus yang mana ruangan tersebut memiliki sistem kedap suara. Jadi orang luar tidak bisa mendengar percakapan di dalam. Jiu pun mengatakan kepada Lo bahwa sudah saatnya Lo menceritakan mengenai dirinya. Jiu memulai pertanyaannya dengan menanyakan sebenarnya Lo itu siapa. Lo pun mulai menceritakan kisahnya seperti yang dikatakan oleh Lo palsu sebelumnya bahwa Lo merupakan raja dari semua iblis, sedangkan guardian yang pernah dilawan oleh Jiu sebelumnya hanyalah iblis kelas bawah. Dan mengenai iblis yang tersegel di dalam Eli, Lo masih belum bisa mengukur kekuatannya. Terus kenapa raja dari semua iblis bisa berakhir menjadi sebuah pedang seperti ini? Tanya Jiu. Jiu, apakah kamu tahu satu hal yang dapat membuat sebuah ego untuk terus menjalani hidup yang abadi? Apa itu? Apakah kecerdasan? Bukan, yaitu melupakan. Melupakan? Memang ada apa dengan melupakan? Tanya Jiu. Lo menjelaskan bahwa untuk mempertahankan keberadaannya maka Lo harus melupakan waktu yang telah dijalaninya pada kehidupan masa lalu. Apabila tidak, keberadaannya akan memudar seiring berjalannya waktu. Pada kehidupan masa lalu, Lo menjalani hidup sebagai raja dari semua iblis. Namun karena terjadi pemberontakan, Lo ditahan dan kehilangan fisiknya. Setelah itu, Lo harus menjalani waktu dalam kekekalan. Dan untuk mempertahankan keberadaannya, Lo harus melupakan emosi, tujuan, nama, dan jati dirinya. Namun ketika kekuatan pedang demonik Lo bangkit pada saat waktu itu, sebagian dari ingatan yang telah disegel oleh Lo pun kembali. Dan dikarenakan ingatan tersebut tidak lengkap, Lo merasa bingung apa yang harus ia lakukan. Untuk itulah Lo pun memutuskan untuk menyegel dan melupakan sebagian ingatan itu lagi. Setelah mendengar cerita dari Lo barusan, pada akhirnya Jiu pun hanya bisa mendapatkan sedikit informasi karena Lo memutuskan untuk melupakan ingatannya. Jiu yang tidak mau memaksa Lo untuk menjawab pertanyaan darinya, makanya Jiu memutuskan untuk tidak lagi membahas mengenai bongkahan tulang dari tubuh Lo yang Jiu dapatkan sebelumnya. Jiu berkata kalau ia tidak peduli dengan masa lalu Lo yang seperti apa. Bagi Jiu, Lo tetaplah ego pertamanya yang menyelamatkannya dari keterpurukan. Lalu karena hari telah sore, Jiu pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Soalnya Jiu akan sibuk pada keesokan harinya. Scene pun berganti ke ruangan Taisik di mana terlihat Taisik sedang sibuk untuk menyelesaikan pekerjaannya. Taisik terlihat sangat heboh mengetik keyboardnya. Sunghon pun langsung masuk untuk mengecek keadaan dari Taisik. Melihat si Sunghon yang menghampirinya, Taisik berterima kasih kepada Sunghon atas kerja kerasnya hari ini dan Taisik pun memperbolehkan Sunghon untuk pulang. Namun bukan itu yang ingin dibicarakan oleh Sunghon pada saat ini. Sunghon sangat mengerti bahwa beberapa hari ini Jiu sedang disibukkan dengan masalah Guildsmoor. Tapi apakah Taisik tidak mau pulang ke rumahnya? Bukankah kamu sudah bekerja semalaman? Tanya Sunghon kepada Taisik. Taisik menjawab bahwa ia ingin menyelesaikan pekerjaan ini malam ini juga. Taisik yang ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut pada malam hari ini, sampai-sampai Taisik juga menggunakan kekuatan sihirnya untuk mempercepat gerakan dari jarinya. Sunghon bertanya mengapa Taisik sangat ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut malam hari ini juga. Bukankah Taisik masih bisa menyelesaikannya pada keesokan harinya? Taisik pun menjawab pertanyaan tersebut dengan tersenyum. Taisik berkata bahwa besok Taisik ingin pergi ke pesta perayaan rumah baru dari Jiu. Tapi semua itu hanyalah akal-akalan dari Taisik saja. Padahal Taisik hanya ingin bertemu dengan ibunya Jiu. Cerita pun berganti keesokan harinya, di mana hari ini merupakan hari perayaan dari rumah baru Jiu. Di sana terlihat Seonpil beserta ketiga temannya baru saja sampai di rumah Jiu. Mereka terpelongok melihat di rumah Jiu yang sangat besar dan mewah. Seonpil dan yang lainnya pun langsung disambut dan diajak oleh Jiu untuk masuk ke rumahnya. Sesampai di dalam rumah, mereka pun disambut oleh ibu Jiu dan Nayun. Lalu Seonpil pun memberikan sebuah bingkisan dan juga memperkenalkan dirinya kepada ibu Jiu. Ibu Jiu menjawab bahwa ia telah banyak mendengar tentang Seonpil dari putranya. Putra? Seonpil dan ketiga temannya sangat terkejut setelah mengetahui bahwa wanita yang ada di depan mereka merupakan ibunya Jiu. Pada awalnya mereka mengira kalau ia merupakan kakaknya Jiu, dikarenakan wajah ibu Jiu yang terlihat sangat muda. Ibu Jiu pun berterima kasih atas pujiannya. Ibu Jiu meminta kepada Seonpil dan yang lainnya untuk bersantai terlebih dahulu selagi ibu Jiu mempersiapkan makanannya. Lalu Nayun menghampiri Jiu untuk menanyakan apakah Yosuo juga akan datang ke pesta. Jiu menjawab Yosuo tidak bisa datang dikarenakan Yosuo pada saat ini memiliki banyak pekerjaan. Ya sayang sekali, padahal aku ingin meminta tanda tangannya untuk temanku. Nanti akan kuminta tanda tangannya untukmu ya, ucap Jiu. Nayun pun bertanya kepada Jiu, memangnya Jiu mau kemana sekarang? Aku mau menyambut tamu yang ada di depan. Ternyata tamu yang dimaksud oleh Jiu adalah Taisik dan Sunghon. Sunghon meminta maaf kepada Jiu karena tidak membawa hadiah. Jiu meminta Sunghon untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Malahan Jiu sangat berterima kasih kepada Sunghon karena telah membantu untuk mencarikan rumah sebagus ini. Sedangkan Taisik tidak membawa hadiah dikarenakan Taisik sudah membelikan perabotan baru untuk mengisi rumah ini. Dengan isengnya Jiu pun menggoda Taisik. Taisik, apakah kamu mau membeli perabotan itu karena memikirkan rumah masa depanmu nanti? Mendengar hal tersebut, Taisik pun langsung salting dan berpura-pura tidak tahu.
tahu. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Sesampai di dalam rumah, tanpa diduga-duga, Tae-sik memberikan sebuah hadiah khusus hanya untuk ibunya Jiu seorang. Pada akhirnya mereka semua memulai pesta dengan makan bersama. Setelah selesai makan, ketika Seonpil dan yang lainnya sedang membantu untuk membereskan piring kotor, Tae-sik menghampiri Jiu untuk mengajak Jiu keluar karena Tae-sik ingin memberitahukan hal penting kepada Jiu seorang. Jiu pun mau tidak mau ikut keluar. Ketika di luar, Jiu pun bertanya memangnya apa yang ingin dibicarakan Tae-sik sampai-sampai mereka harus keluar. Tae-sik memberitahukan bahwa Guild Iron telah mendirikan kantor cabang di Korea. Mendengar hal tersebut, Jiu pun langsung syok. Tae-sik menjelaskan bahwa asosiasi telah menentang izin tersebut. Namun dikarenakan Guild Angela ikut campur, asosiasi pun tidak bisa menolaknya karena Guild Angela memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai guild nomor 1 di Korea. Itulah mengapa presiden untuk pertama kalinya bisa muncul di media. Tae-sik yang sudah mengetahui bahwa Jiu pasti sangat marah, Tae-sik berkata bahwa ia akan masuk ke dalam. Selain itu, Tae-sik meminta kepada Jiu untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Tae-sik berharap kalau Jiu tidak lagi memancarkan aura haus darahnya di hadapan keluarganya pada saat di dalam rumah nanti. Scene pun berganti ke kantor pusat Guild Iron. Di dalam sana diberitahukan bahwa Roger akan berangkat ke negara Korea 3 bulan lagi. Roger semakin tidak sabar lagi untuk membalaskan dendamnya kepada Jiu. Untuk itulah Roger berkata, tidak peduli mau bertambah sekuat apapun, di hadapan pedang suci Nine ini akan kubunuh Kim Jiu, ungkap Roger dengan wajah yang penuh kebencian. Kembali lagi ke Jiu. Setelah mengetahui bahwa 3 bulan lagi Guild Iron akan mendirikan cabang di Korea dan ketua cabangnya adalah Roger, Jiu tidak menyangka bahwa balas dendamnya kepada Guild Iron lebih cepat dari yang ia kira. Untuk itulah Jiu pun membuat sebuah fasilitas latihan di bawah tanah rumahnya agar ia bisa melakukan latihan sekaligus menguji kemampuan untuk membuka gate milik Brunhard. Jiu sangat berterima kasih kepada Sunghon karena telah mencarikan rumah dan membuat fasilitas latihan sebagus ini. Dan waktu untuk memikirkan cara mengalahkan Guild Iron pun dimulai. Walaupun hanya cabang Guild Iron, Jiu berpendapat bahwa kekuatan mereka mungkin setara dengan top 10 guild terbesar di negara Korea. Sedangkan Jiu harus bertambah kuat dalam waktu 3 bulan ini. Jiu pun memikirkan cara apa lagi agar dirinya bisa lebih kuat dalam waktu 3 bulan ini. Setelah dipikir-pikir, Jiu pun baru teringat bahwa ia memiliki skill baru yang bernama sintesis dan embodiment yang ia dapatkan dari ujian lantai 30. Pertama-tama Jiu pun mencoba skill sintesis. Dikarenakan skill sintesis merupakan skill yang dapat menggabungkan dua ego menjadi satu, operator pun meminta kepada Jiu untuk memilih sebagai ego utamanya. Jiu yang masih ingin mencoba-coba, Jiu pun memilih Low sebagai ego utamanya dan Radiant Wolf sebagai sub ego. Setelah memilih ego yang mana yang akan digabungkan, operator pun memberitahukan bahwa hasil dari penggabungannya yang mana Low dapat berubah bentuk menjadi seekor serigala yang bernama Fenrir. Low pun langsung menolaknya. Sambil marah-marah, Low berkata kalau ia tidak ingin dijadikan kelinci percobaannya Jiu. Jiu langsung meminta maaf. Jiu pun memulai memikirkannya lagi. Menurutnya skill sintesis ini merupakan skill yang masih belum ia ketahui secara pasti. Jadi Jiu tidak ingin menggunakannya secara gegabah. Jiu menjelaskan bahwa ego dengan kesadaran seperti Low, Ellie dan Brunhard memiliki resiko yang besar apabila digunakan sebagai material penggabungan. Sedangkan ego seperti Oberon, Ren, dan Heros merupakan equipment yang menjadi basis dari gaya bertarungnya. Jadi Jiu juga tidak bisa memakainya. Satu-satunya ego yang dapat digunakan Jiu sebagai material penggabungan adalah ego Minsok, Radiant Wolf, dan pecahan ego. Jiu merasa bingung harus menggabungkan yang mana. Namun tiba-tiba Brunhard menawarkan dirinya sebagai material utama untuk penggabungan tersebut. Brunhard berkata kalau ia ingin menjadi kuat dan lebih berguna lagi bagi Jiu. Jiu pun bertanya apakah Brunhard yakin. Soalnya Jiu sendiri masih belum tahu hasilnya akan seperti apa dan skenario terburuknya kemungkinan Brunhard tidak bisa digunakan lagi ataupun wujudnya akan berubah sepenuhnya. Brunhard menjawab ia sebenarnya khawatir akan hal itu, tapi ia tidak mempermasalahkannya karena Brunhard pernah merasakan apa itu kematian. Setelah melihat tekad kuat dari Brunhard, sambil tersenyum Jiu pun berterima kasih kepada Brunhard. Jiu pun langsung memilih Brunhard sebagai ego utama dan sub egonya adalah pecahan ego. Operator mengatakan bahwa proses penggabungan ego dimulai. Tubuh Jiu tiba-tiba mengeluarkan cahaya kuning yang ternyata adalah pecahan ego. Jiu tidak menyangka bahwa pecahan ego selama ini berada di dalam tubuhnya. Pecahan ego tersebut pun langsung masuk ke dalam armor dan bergabung dengan Brunhard. Brunhard pun merintih kesakitan. Jiu yang mengetahui hal tersebut pun mencoba untuk membatalkan penggabungannya, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan proses penggabungan sedang berjalan dan operator pun tiba-tiba mengatakan bahwa Jiu akan dibawa masuk ke dalam ego. Setelah itu tubuh Jiu pun langsung menghilang dibawa masuk ke dalam gate. Sesampai di dalam, Jiu mendarat di gate kuburan pada saat pertama kali bertemu dengan Leeds. Lalu operator mengatakan bahwa penggabungan ego telah berhasil dan ego gate Brunhard akan terpengaruh oleh pecahan ego. Terpengaruh? Apa maksudnya? Tanya Jiu. Low pun menjawab tampaknya jawabannya ada di depan sana. Ternyata di hadapan Jiu terdapat sebuah peti mati. Bukankah itu peti matinya Leeds? Tanya Jiu. Jiu pun mulai mendekati peti mati tersebut dan
membantunya. Lalu operator pun mengatakan bahwa gate ini masih belum memiliki administrator. Jiu dapat menciptakan administrator melalui pecahan ego yang telah disintesis. Jiu pun diminta untuk memilih wujud dari administrator. Jiu pun menutup matanya. Sang operator pun memberikan beberapa pilihan kepada Jiu. Banyak monster yang bermunculan di kepalanya Jiu, mulai dari zombie, skeleton, kenaik, ghoul, dan masih banyak yang lainnya. Kebanyakan dari monster tersebut bertipe undead yang merupakan karakteristik dari gate ini. Setelah dipikir-pikir baik-baik, Jiu pun pada akhirnya memilih Leeds sebagai administratornya. Operator pun mengatakan bahwa seluruh pecahan ego sintesis akan digunakan untuk mewujudkan Leeds. Leeds pun muncul di hadapan Jiu dan Leeds tersebut akan diberikan wewenang untuk mengelola gate ini mulai dari sekarang. Setelah disummon, Leeds pun langsung memberikan salam kepada Jiu sebagai masternya. Jiu merasa aneh melihat lawannya bersikap sopan kepadanya. Jiu bertanya kepada Leeds dikarenakan Leeds merupakan penguasa dari gate ini, apakah Leeds bisa mengendalikan semua monster yang ada di sini? Leeds menjawab tidak bisa dikarenakan tingkat penguasaan gate-nya masih 1%. Untuk meningkatkannya mereka harus membunuh monster yang ada di sini dan nantinya monster tersebut akan disummon. Kebetulan sekali monster-monster yang dibicarakan oleh Leeds pun datang menghampiri mereka. Sambil tersenyum, Jiu mengatakan semua monster ini sudah pernah ia kalahkan, jadi tidak masalah untuk mengalahkan mereka kedua kalinya. Lau pun mencoba untuk memperingati Jiu, kemungkinan monster-monster tersebut telah semakin kuat dengan meningkatnya level dari Brunhard. Tidak masalah, aku juga semakin kuat, jawab Jiu dengan percaya dirinya. Jiu pun langsung mengaktifkan kemampuan haste dan melompat ke arah gerombolan undead tersebut. Scene pun berganti keluar gate, di mana Nayun dan ibunya memanggil Taisik dan Sunghon untuk datang ke rumahnya. Keterangan ibunya, Jiu telah menghilang selama 4 hari ini. Walaupun Jiu pergi ke tower selama seminggu, Jiu selalu meninggalkan pesan. Tapi pada kali ini Jiu tidak meninggalkan satupun pesan kepada ibunya. Dengan wajah yang sedih, ibunya mengutarakan kepada Taisik bahwa ia sangat mengkhawatirkan Jiu. Taisik pun langsung tersipu malu. Taisik berusaha meyakinkan kepada ibunya bahwa Jiu pasti akan baik-baik saja. Sedangkan di sisi lainnya, Nayun memberitahukan kepada Sunghon bahwa Jiu terakhir kali terlihat pergi ke ruang bawah tanah. Taisik bertanya apakah Nayun telah memeriksanya di dalam ruangan ini. Nayun menjawab bahwa ia belum memeriksanya, soalnya Jiu melarangnya untuk masuk. Setelah mendengar keterangan dari Nayun, Taisik dan Sunghon memutuskan untuk memeriksa ruangan fasilitas latihan milik Jiu. Sesampai di dalam, mereka tidak melihati adanya tanda-tanda Jiu berada di sana. Dengan nada yang bercanda, Taisik merasa tidak masuk akal bahwa seseorang bisa menghilang dalam ruangan ini. Selain itu, tidak mungkin sebuah gate muncul di sini, bukan? Namun perkataan dari Taisik menjadi nyata. Sebuah portal gate tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Selain itu, dari dalam portal gate tersebut memancarkan kekuatan sihir yang sangat kuat. Taisik bertanya-tanya sebenarnya apa yang ada di dalam gate itu. Lalu tiba-tiba seseorang keluar dari gate tersebut. Taisik dan Sunghon sangat terkejut melihatnya. Orang tersebut ternyata adalah Jiu. Jiu bertanya-tanya mengapa Taisik dan Sunghon bisa ada di sini. Jiu yang baru saja keluar dari gate pun langsung dihujani berbagai pertanyaan dari Taisik dan Sunghon. Mulai dari pertanyaan gate apa itu barusan dan kekuatan dahsyat tersebut berasal dari mana, dan apakah Jiu menyelesaikannya dengan sendirian saja. Jiu pun meminta kepada mereka untuk bertanya satu persatu. Selain itu, bagi Jiu ini merupakan timing yang pas, di mana Jiu pada awalnya ingin menelpon Taisik untuk meminta bantuan kepadanya. Bantuan matamu, coba jelaskan kepada kami apa yang telah terjadi di sini, tanya Taisik yang marah-marah sambil menjewer kuping Jiu. Jiu menjelaskan bahwa ia terhubung dengan gate yang ada di kota Yeosu. Selain itu, ia juga bisa masuk dan mengendalikan gate tersebut. Mendengar penjelasan Jiu, Taisik dan Sunghon sangat terkejut. Dari dalam hatinya, Taisik bertanya-tanya, berarti Jiu bisa mengendalikan monster dan menimbulkan gate break sesuka hatinya. Apabila itu benar, maka Jiu bisa mengendalikan sebuah bencana. Lalu Taisik pun bertanya kepada Jiu apakah Jiu telah memberitahukan mengenai rahasia ini kepada orang lain. Jiu menjawab bahwa ia baru pertama kali mencoba kemampuan ini, dan Jiu pada awalnya berniat untuk merahasiakannya sampai dirinya benar-benar memahami kemampuannya ini. Mengetahui bahwa Jiu masih belum memberitahukan kepada siapapun mengenai kemampuannya ini, Taisik merasa lega. Taisik berkata kepada Jiu bahwa lebih baik mereka membahas kemampuan ini nanti saja. Lalu Taisik pun bertanya, jadi bantuan apa yang dibutuhkan Jiu dari dirinya? Jiu menjawab bahwa ia membutuhkan lawan sparring. Jiu ingin menguji kekuatan barunya, namun Jiu tidak bisa menemukan orang cocok untuk diajak bertarung. Untuk itulah Jiu meminta kepada Taisik untuk menjadi lawan sparringnya. Namun Taisik langsung menolak permintaan tersebut. Taisik tidak ingin dijadikan samsak latihan kemampuan oleh Jiu. Jiu pun memohon kepada Taisik. Jiu berjanji akan mengajak Taisik makan malam bersama dengan ibunya apabila Taisik mau membantunya. Dalam sekejap, Taisik pun langsung menerima kesepakatan tersebut demi bisa bertemu dengan ibu Jiu. Tapi sebelum melakukan sparring, Taisik meminta kepada Jiu untuk menemui ibunya dan Nayun terlebih dahulu, soalnya mereka sangat mengkhawatirkan Jiu. Diceritakan selama 4 hari di dalam gate, Jiu berhasil menguasai gate sebesar 100% dengan mengalahkan seluruh monster yang ada di dalam gate. Selain itu, Jiu juga menamai Leeds dengan
dengan nama Heart atau Hat. Nama tersebut diambil dari nama Brunhat. Pada awalnya Jiu ingin menamai Leeds dengan nama Brun, tapi Jiu langsung mendapatkan penolakan dari ketiga egonya. Pada keesokan harinya di gedung asosiasi player, terlihat Jiu telah siap untuk melakukan sparring dengan Taisik, sedangkan Taisik meminta kepada Jiu untuk tidak melupakan janjinya, yaitu mengundang Taisik makan malam bersama dengan ibunya. Sebelum memulai sparring, Taisik meminta kepada Jiu untuk melakukan pengerahan sihir secara penuh. Yang dimaksud dari pengerahan sihir adalah mengeluarkan kekuatan sihir tanpa menahan sedikit pun. Biasanya semakin besar level player tersebut, semakin mahir juga player tersebut dapat menahan kekuatan sihirnya. Tapi ketika player kuat tersebut mengerahkan seluruh sihirnya, maka akan terjadi sebuah ledakan sihir yang sangat besar, layaknya sebuah air terjun yang mengalir di sungai. Dan itulah yang dilihat oleh Taisik kepada Jiu yang mengeluarkan ledakan sihirnya. Taisik sudah menduga bahwa kekuatan sihir dahsyat yang keluar dari gate sebelumnya berasal dari Jiu. Untuk itulah Taisik merasa kalau ia tidak perlu mengalah lagi kepada Jiu. Taisik pun mengeluarkan senjata tombaknya dan memasang kuda-kuda bertarung. Dengan wajah yang bersemangat, Taisik berkata pada kali ini ia akan menghadapi Jiu dengan serius. Pertarungan antara Jiu dan Taisik pun dimulai. Dampak dari pertarungan mereka pun dirasakan oleh satu gedung asosiasi, di mana kantor asosiasi merasakan adanya getaran. Pria kantor A pun bertanya kepada pria kantor B, apakah kamu merasakan adanya getaran? Pria kantor B pun menjawab, ya, aku juga merasakan adanya getaran. Tadi aku melihat ketua Taisik masuk ke ruangan latihan. Mungkin getaran ini disebabkan itu. Dan benar saja, aksi saling serang antara Jiu dan Taisik pun terus dilancarkan. Bahkan Taisik tidak segan-segan untuk menusuk Jiu dengan sekuat tenaganya. Salah satu pekerja kantor lainnya pun tidak percaya bahwa getaran ini diakibatkan pertarungan ketua Taisik. Menurutnya ruangan latihan tersebut telah dilapisi oleh banyak barier. Jadi bukan hanya getaran saja yang ditahan, bahkan energi sihir pun tidak bisa mengalir keluar, ungkap wanita tersebut. Pria kantor B pun setuju dengan pendapat dari wanita kantor. Tapi beda cerita kalau ketua Taisik menggunakan seluruh kekuatannya. Namun pria kantor mengatakan bahwa ia jarang sekali melihat ada seseorang yang bisa bertarung setara dengan ketua Taisik. Ungkapan dari pria tersebut pun menjadi kenyataan. Jiu dengan agresifnya memberikan serangan demi serangan kepada Taisik, tapi Taisik berhasil menahan semua serangan tersebut. Malahan Taisik berhasil memberikan counter attack-nya kepada Jiu. Jiu pun terbanting ke tanah dengan sangat keras, namun serangan Taisik belum berhenti sampai di situ saja. Dengan seriusnya Taisik pun melancarkan serangannya lagi kepada Jiu. Jiu yang sudah tidak bisa menghindar lagi langsung mengaktifkan kemampuan refleks hingga membuat sebuah ledakan dahsyat. Dampak dari ledakan tersebut pun terasa sampai di atas tower. Salah satu player ranker Korea yang bernama Yosobin dan guildnya pun ikut merasakan getaran tersebut. Yosobin bertanya-tanya sebenarnya getaran ini berasal dari mana. Tetua dari guildnya pun berpendapat bahwa getaran ini bukan sekedar getaran biasa. Getaran ini berasal dari benturan antara kekuatan sihir yang sangat hebat. Yosobin pun kembali bertanya apakah telah terjadi gate break di suatu tempat. Tetua tersebut menjawab tidak, sumbernya tidak jauh dari sini. Benturan sihir tersebut berasal dari tempat yang terhalangi. Mungkin saja berasal dari seorang player high ranker yang sedang bertarung dengan menggunakan kekuatan penuh. Scene pun berganti ke Jiu lagi. Pada kali ini Taisik menyerang Jiu dengan tusukan tombaknya. Jiu pun berusaha untuk membelokkan tombak Taisik, tapi Taisik dengan cerdiknya menghempaskan tombaknya hingga membuat Jiu terpental dan menabrak dinding dengan sangat keras. Ellie dan Brunhat pun mencoba untuk menasehati Jiu. Menurut mereka Jiu tidak perlu memaksakan dirinya seperti ini. Lebih baik Jiu menyerah saja, soalnya kekuatan Taisik terlalu kuat bagi Jiu. Tapi berbeda dengan pendapat Lo. Lo mencoba untuk menyemangati Jiu. Lo berkata kepada Jiu jangan menjadi orang lemah, tetap kuat Jiu. Menanggapi nasihat dari egonya, Jiu meminta kepada mereka untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Jiu percaya bahwa dirinya sudah lebih kuat dari pertarungan sebelumnya melawan Taisik. Namun Jiu tidak menyangka bahwa serangan dari Taisik dapat menembus gauntlet Oberonnya. Selain itu Jiu merasa aneh. Walaupun Taisik sudah terkena ledakan dari kemampuan refleks beserta efek dari kalung Rain yang membuat regenerasinya melambat, Taisik tetap saja masih bisa bergerak seperti tanpa adanya kendala. Dan apabila semua serangan tersebut terkena orang biasa, mungkin orang biasa tersebut langsung mati. Tapi Jiu bersyukur akan hal itu. Dikarenakan Taisik tidak bisa mati, maka Jiu tidak akan ragu-ragu untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jiu pun mencoba kembali untuk menyerang Taisik, tapi dengan sangat cepatnya Taisik berhasil menghindarinya dan berpindah ke belakang Jiu. Seperti yang diharapkan oleh Jiu, Taisik yang merupakan mantan high ranker bukanlah isap jempolan saja. Pada kali ini Taisik mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya dan Taisik pun langsung menyerang Jiu dengan seluruh kekuatan sihir tersebut. Sedangkan Jiu yang menghadapi serangan dahsyat dari Taisik, Jiu pun berkata kepada Lo bahwa ia juga ingin mengerahkan seluruh kemampuannya, yaitu dengan mengeluarkan skill terbarunya yang bernama Death. Lo bertanya apakah Jiu benar-benar yakin ingin menggunakan skill Death, soalnya bisa saja Taisik mati setelah terkena skill dari Death. Jiu menjawab, ya tenang saja, aku akan menanggungnya. Setelah mendapatkan izin dari Jiu, Lo pun langsung mengeluarkan skill Death. Pada akhirnya serangan dari Taisik dan skill Death pun bertabrakan hingga membuat gedung asosiasi meledak.
meledak. Tak lama kemudian Sung Hon pun datang untuk mengecek keadaan dari Jiu dan Tae-sik. Di dalam sana terlihat fasilitas latihan yang dilapisi oleh barier pun hancur berantakan. Sung Hon bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Tae-sik mengatakan kalau ia akan menjawabnya nanti. Sebelum itu Tae-sik memerintahkan kepada Sung Hon untuk mengambilkan potion untuknya. Sung Hon pun langsung mengambil potion untuk Tae-sik. Tae-sik yang terus menuangkan potion ke lukanya tapi tidak sembuh-sembuh juga. Tae-sik bertanya-tanya apakah Jiu memiliki skill curse atau bagaimana. Jiu menjawab ini merupakan kemampuan dari kalung Rain yang dapat mengurangi kemampuan regenerasi dari lawan. Sung Hon kembali menagih janji Tae-sik. Sung Hon bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi sampai ruangan latihan bisa hancur berantakan. Seperti yang kau lihat, sepertinya kami terlalu bersemangat saat bertarung tadi, jawab Tae-sik. Setelah meminum potionnya, Jiu meminta pendapat Tae-sik mengenai dirinya yang telah semakin kuat. Tae-sik berpendapat bahwa jalan Jiu masih sangatlah panjang. Walaupun Jiu telah menjadi sangat kuat, menurutnya pergerakan dan kombinasi Jiu sangatlah terbatas. Mungkin itu dikarenakan Jiu yang terlalu cepat menjadi kuat. Dengan kekuatan yang sekarang, Jiu mungkin bisa mengalahkan ratusan lawan yang lemah. Tapi berbeda cerita ketika menghadapi lawan yang lebih kuat atau setara dengannya. Tae-sik pun memberikan beberapa saran kepada Jiu saat bertarung. Pertama-tama Jiu harus mengamati lawannya terlebih dahulu. Kedua, buatlah supaya lawanmu tidak bisa mengamati gerakanmu. Untuk itulah Jiu disarankan untuk melatih teknik bertarungnya mulai dari sekarang. Mengetahui bahwa kekurangannya yang ada di dalam dirinya masih banyak, Jiu merasa syok. Tapi di sisi lainnya Jiu merasa senang karena itu mengartikan bahwa dirinya masih bisa berkembang lagi. Sedangkan di sisi lainnya, dari dalam hati Tae-sik menurutnya biasanya seseorang tidak mungkin bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya kalau tidak memiliki teknik yang mumpuni. Tapi setelah melihat senjata legendarisnya bisa tergores yang bahkan senjata tersebut tidak memiliki durability, Tae-sik meyakini apabila Jiu dapat menguasai dan mengendalikan kekuatan itu, maka mungkin Jiu bisa jauh lebih kuat dari yang sekarang. Setelah mengetahui bahwa Jiu bertambah kuat, Tae-sik berkata bahwa sudah saatnya Jiu didaftarkan sebagai seorang ranker. Jiu pun bertanya apabila dirinya didaftarkan sebagai seorang ranker, bukankah itu tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang akan mengetahui identitas dirinya yang sebenarnya. Untuk itulah Jiu tidak ingin menjadi seorang ranker. Tae-sik menjawab bahwa Jiu tidak perlu khawatir akan hal itu. Soalnya sebelum menjadi seorang ranker, Jiu merupakan seorang tentara bayaran dan perlindungan identitas tentara bayaran merupakan prioritas tertinggi. Jadi identitas sebagai seorang pahlawan bertopeng tidak akan tersebar. Selain itu juga setelah melakukan sparring dengan Jiu, Tae-sik sangat yakin bahwa Jiu akan baik-baik saja sekalipun Guild Iron mengawasi dirinya. Pada saat ini Jiu pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Mendapatkan pujian dari Tae-sik, Jiu pun langsung tersipu malu. Jiu pun pada akhirnya menerima penawaran untuk menjadi seorang ranker. Tapi Jiu memiliki beberapa pertanyaan. Apakah sepenting itukah untuk menjadi seorang ranker sampai-sampai harus mengambil resiko? Bukankah sebagai seorang tentara bayaran ia sudah mendapatkan otoritas yang cukup? Tae-sik pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut pada saat ini dikarenakan dirinya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya. Untuk itulah Sung Hon yang akan menjawab pertanyaan tersebut untuk Jiu. Pada akhirnya Tae-sik dan Jiu berpisah. Sambil mengantar Jiu pulang ke rumahnya, Sung Hon menjelaskan bahwa terdapat dua keuntungan besar sebagai seorang ranker. Yang pertama, sebagai seorang ranker, Jiu memiliki suara dalam keputusan yang diambil oleh asosiasi. Selain itu, Jiu juga bisa mendapatkan akses informasi yang lebih banyak lagi. Yang pada awalnya apabila Jiu ingin melakukan sesuatu membutuhkan perantara Sung Hon dan Tae-sik, sekarang Jiu dapat melakukannya sendiri. Lalu apa bedanya? Bukankah tentara bayaran juga memiliki otoritas yang setara dengan manajer ataupun high ranker? Tanya Jiu. Tae-sik menjawab bahwa otoritas tersebut hanya berlaku pada saat di lapangan saja, tapi tidak untuk bagian administratif. Tapi seluruh keuntungan yang barusan tadi hanyalah tambahan saja. Yang terpenting terdapat pada keuntungan bagian kedua, yaitu apabila seorang tentara bayaran memiliki otoritas di negara Korea saja. Berbeda cerita dengan ranker ataupun high ranker, mereka memiliki otoritas di seluruh dunia. Bukankah itu akan bagus untuk perkembanganmu yang pada awalnya merupakan seorang bos jalanan yang sekarang menjadi bos internasional, kata Sung Hon. Mengetahui bahwa dirinya akan menjadi player internasional, Jiu merasa tidak percaya diri apakah dirinya bisa mencapai hal itu. Sung Hon pun memberikan semangat kepada Jiu. Sung Hon sangat yakin bahwa cepat atau lambat Jiu pasti akan naik ke tingkat global. Mendapatkan pujian tersebut, Jiu merasa malu, sedangkan ketiga egonya menyemangati dan mendukung Jiu sebagai player tingkat internasional. Tapi menurut Sung Hon terdapat tahapan yang cukup merepotkan untuk menjadi seorang ranker, di mana Jiu harus melakukan pertarungan peringkat secara tidak resmi setidaknya satu kali. Pertarungan peringkat apa itu? Tanya Jiu. Sung Hon menjelaskan bahwa biasanya seorang ranker akan mendapatkan julukannya dari pertarungan peringkat publik, tapi dikarenakan Jiu didaftarkan oleh asosiasi secara resmi, nantinya yang akan mengakui Jiu sebagai ranker adalah asosiasi juga, sedangkan ranker yang lain belum tentu akan mengakuinya. Untuk itulah Jiu harus melawan seorang ranker resmi yang juga akan
ditonton sebanyak 3 player ranker kelas atas. Mengetahui bahwa dirinya akan melawan seorang ranker, Jiu berharap tidak akan melawan player dengan kelas high ranker. Sung Hon menjawab dikarenakan pertarungan ini hanyalah formalitas saja, Jiu nantinya akan melawan seorang player yang baru saja menjadi ranker. Scene pun berganti ke tower lantai 45, di mana terdapat seekor monster naga kecil sedang bertarung melawan Yobin yang pada saat ini bertugas untuk memandu anggota guildnya untuk melewati tower lantai 45. Yobin pun dengan tenangnya menghadapi serangan dari naga tersebut hingga pada akhirnya naga tersebut mencoba untuk menggigit Yobin. Namun Yobin pun dengan mudahnya menghindari gigitan tersebut. Sambil berdiri di atas mulut naga tersebut, Yobin pun mengajari anggota guildnya bagaimana cara untuk mengalahkan naga tersebut. Menurut Yobin, naga kecil ini memiliki indera yang tumpul, akan tetapi kulit dari tubuhnya sangat keras, yang berarti daripada mengalahkan naga ini dari depan, lebih baik naik ke atas kepalanya dan menyerang kedua matanya terlebih dahulu. Setelah kedua matanya dihancurkan, sang naga pun langsung berteriak kesakitan. Lalu Yobin pun kembali menjelaskan apabila serangan dari atas tidak berhasil, maka serangan dari bagian belakang. Setelah itu naga dapat langsung dihabisi dengan mudah. Tapi sebelum melakukan kedua langkah tersebut, Yobin menyarankan lebih baik para player meningkatkan kekuatan damage-nya terlebih dahulu. Dan itulah akhir sesi pelajaran dari Yobin yang merupakan player ranker sekaligus seorang guild master dari guild Mistflower. Melihat Yobin yang mengalahkan monster naga dengan sangat anggun, anggota guildnya pun merasa terkesima. Lalu setelah mereka berhasil melewati tower lantai 45, mereka pun kembali ke gedung asosiasi. Di dalam locker room, sang tetua dari guildnya pun menegur Yobin. Menurutnya Yobin seharusnya tidak lagi mengambil tugas untuk memandu para player. Yobin pun menjawab bahwa ia melakukan hal ini dikarenakan ia suka dengan tugas ini. Ayah Yobin yang sudah meninggal pernah berkata kepada Yobin bahwa tugas memandu seseorang yang sedang membutuhkan akan lebih berarti dibandingkan hanya fokus untuk menaikkan level. Kata-kata itulah yang menjadi inspirasi bagi Yobin hingga saat ini. Lalu ketika Yobin mengecek HP-nya, Yobin pun menemukan informasi mengenai pertarungan peringkat tidak resmi. Yobin pun bertanya kepada tetua guildnya, apa itu pertarungan peringkat tidak resmi? Sang tetua menjelaskan bahwa itu merupakan pertarungan formalitas untuk seseorang yang sudah menjadi ranker di asosiasi. Dengan kata lain, player tersebut menjadi ranker melalui jalur orang dalam. Mengetahui bahwa player tersebut mendapatkan perlakuan istimewa dari asosiasi, Yobin merasa sangat marah. Menurutnya, dibanding membantu seseorang, player tersebut malah mencuri kesempatan seseorang yang sedang berusaha. Untuk itulah Yobin tidak akan membiarkan hal tersebut dengan mendaftarkan dirinya sebagai lawan dari player tersebut. Player yang dimaksudkan oleh Yobin adalah Jiu. Walaupun kesal kepada Jiu yang bertindak curang, Yobin cukup tertarik dengan wajah Jiu yang tampan. Di sisi lainnya, Jiu yang mengetahui bahwa orang yang akan menilai pertarungan tidak resminya adalah Presiden, Taisik, dan Yosuo. Jiu merasakan ada hal yang aneh. Bukankah mereka bertiga adalah kenalanku? Terlebih lagi Taisik dan Presiden merupakan petinggi dari asosiasi. Apakah tidak masalah bagi asosiasi yang seharusnya bertindak adil? Tanya Jiu. Sung Hon meminta kepada Jiu untuk tidak perlu khawatir, soalnya pertarungan ini hanyalah formalitas saja, dan juga ketiga orang tersebut bukanlah orang yang akan mencampurkan perasaan mereka dalam penilaian, jadi tidak masalah. Selain itu juga dari awal Jiu sudah memiliki kekuatan setara dengan high ranker. Bahkan asosiasi sedikit bingung siapa yang akan cocok untuk menjadi lawan Jiu pada pertarungan ini, jelas Sung Hon. Mendengar kata-kata lawan, Jiu pun tiba-tiba penasaran dengan player yang akan dilawannya. Sung Hon pun menunjukkan dan menjelaskan bahwa lawan dari Jiu merupakan master dari guild Mistflower, guild kecil yang berisikan player elit perempuan. Ia dijuluki sebagai Miss Sword atau dalam bahasa Indonesianya pedang berkabut. Ia juga merupakan seorang ranker yang bernama Shin Yobin. Jiu yang melihat foto Yobin, Jiu merasa pernah bertemu dengannya, tapi entah kapan dan di mana. Sung Hon menjawab mungkin saja Jiu melihatnya pada saat di TV, soalnya Yobin merupakan seorang ranker. Dan hari-hari yang ditunggu pun telah tiba. Pertandingan ranker tidak resmi ini dilaksanakan di ruang latihan kedua. Sung Hon pun menjelaskan peraturan dari pertandingan ini, di mana serangan yang berlebihan tidak diperbolehkan dan latihan tanding berakhir apabila salah satu player ada yang menyerah. Sedangkan dari pinggir lapangan, ketiga juri yang mengawasi memberikan dukungan kepada Jiu. Jiu merasa malu akan hal itu. Di sisi lainnya, Yobin yang melihat ketiga juri tersebut mendukung Jiu, prasangka buruk Yobin semakin parah. Ia sudah menyangka bahwa Jiu naik menjadi seorang ranker hanya dengan menggunakan koneksi orang dalam saja. Untuk itulah Yobin tidak ingin membiarkannya begitu saja. Apabila Jiu memang tidak layak menjadi seorang ranker, maka Yobin akan menentang keputusan asosiasi. Pada akhirnya pertarungan dimulai. Pertarungan dibuka dengan adu pedang antara Jiu dengan Yobin. Yobin pun memberikan tebasan keduanya, tapi Jiu dengan mudahnya menangkis serangan tersebut. Tapi serangan dari Yobin tidak sampai di situ saja. Dengan sangat cepatnya Yobin memutari tubuh Jiu dan menyerangnya dari belakang. Namun Jiu berhasil menghindarinya lagi. Yobin pun kembali memberikan tebasan selanjutnya yang berujung ditahan oleh Jiu lagi. Jiu pun mendapat pujian dan instruksi
instruksi dari Law. Bagus, tekan kekuatan dan kecepatanmu sebanyak mungkin dan hadapi dia dengan teknik pedangmu. Yobin yang merasa kesal karena Jiu berhasil mengatasi semua serangannya, Yobin pun mulai serius. Yobin memberikan tebasan bertubi-tubi kepada Jiu, tapi dengan mudahnya Jiu dapat mengimbangi teknik berpedang dari Yobin. Law terus memberikan instruksi kepada Jiu. Bagus, tangkis serangannya dengan efisien dan ikuti langkah paling efisien untuk menghindar. Kalau kau bisa menyerangnya daripada menangkisnya, terus lakukan saja seperti itu. Jelas Law yang mengajari Jiu. Sedangkan di sisi lainnya, ketiga juri yang melihat Jiu bertarung hanya dengan menggunakan teknik berpedang saja, mereka merasa Jiu seperti sedang latihan berpedang daripada bertanding. Menurut mereka, pertandingan ini terlihat sangat santai, tapi berbeda dengan yang dirasakan oleh Yobin. Yobin mulai mengakui kehebatan dari Jiu. Yobin merasa kalau ia telah salah menilai kemampuannya Jiu, di mana dari sudut manapun Yobin menyerangnya, tapi tetap saja Jiu dapat mengatasinya dengan mudah. Yobin bertanya-tanya sebenarnya siapa orang ini. Yobin yang sudah mulai terpojokkan, mau tidak mau Yobin mengalirkan kekuatan sihir ke pedangnya dan melepaskannya ke arah Jiu. Jiu pun gagal menghalau tebasan tersebut dan berujung membuat Jiu terpukul mundur. Jiu mengatakan kalau ia tidak bisa melihat tebasan dari Yobin. Menurut Ellie itu merupakan skill ilusi, makanya Jiu tidak bisa melihatnya. Dikarenakan dirinya juga mulai terpojokkan, Jiu masuk ke dalam mode serius. Jiu pun mengaktifkan kemampuan haste dan melesat ke arah Yobin dengan sangat cepat. Lalu dilanjutkan dengan kemampuan force dari Oberon untuk memberikan tebasan yang kuat hingga membuat pedang Yobin terpental. Para juri termasuk Sung Hon pun dibuat terpelongok melihat kejadian yang sangat cepat tersebut. Dikarenakan pedangnya sudah terpental, Yobin pun pada akhirnya mengakui kekalahannya. Sedangkan Jiu dinobatkan sebagai pemenang dari pertarungan ini. Karena Jiu memenangkan pertarungan ranker ini, maka Jiu akan disetujui untuk dipromosikan menjadi seorang ranker. Dengan sangat malunya, Yobin sangat menyesal karena telah salah paham dengan Jiu. Bahkan ia kalah dengan sangat memalu. Lalu tanpa diduga-duga, Jiu memberikan tangannya untuk mengucapkan terima kasih kepada Yobin. Jiu berkata kalau ia sudah lama tidak bertemu dengan Yobin. Yobin yang bingung pun bertanya, memangnya Jiu mengenalinya? Jiu menjawab bahwa ia kenal dengan ayahnya Yobin pada saat menjadi seorang pemandu tutorial. Jiu berkata kalau ia banyak mendengar tentang Yobin melalui ayahnya ketika masih hidup. Jiu pertama kali bertemu dengan Yobin pada saat pemakaman ayahnya. Pada saat itu Yobin masih SMA, tapi sekarang kamu sudah tumbuh dewasa ya, kata Jiu kepada Yobin. Yobin pun dalam seketika teringat akan cerita dari ayahnya, bahwa ayahnya pernah bertemu dengan seorang pemandu yang sudah tidak bisa naik level. Meski begitu, orang tersebut terus membantu orang-orang untuk berkembang. Bukankah dia keren, kata ayahnya yang memuji Jiu. Sedangkan Yobin malah menghina dan meremehkan Jiu yang menjadi ranker melalui orang dalam. Mengingat hal tersebut, Yobin pun merasa malu karena pernah berkata seperti itu. Pada akhirnya Yobin pun menjabat tangan Jiu dengan menutupi wajahnya. Setelah pertandingan ranker ini selesai, ketiga juri pun mengucapkan selamat kepada Jiu dan mereka berniat untuk langsung pergi dikarenakan mereka masih memiliki banyak pekerjaan. Lalu Sung Hon pun memanggil Jiu dan Yobin untuk menandatangani berkas dari pertandingan ini. Di saat Jiu sedang menandatangani berkas, tiba-tiba Yobin pun menghampiri dan memanggil Jiu. Dengan wajah yang malu-malu, Yobin bertanya apakah ia boleh mendapatkan nomor HP-nya Jiu. Jiu pun menjawab boleh, sedangkan Sung Hon pun langsung menggoda Jiu. Setelah semua urusannya telah selesai, Jiu tidak merasa ingin pergi ke tower, jadi Jiu memutuskan untuk bertemu dengan Taisik. Sesampai di depan pintu kantor Taisik, Jiu mencoba untuk mengetuk pintunya, tapi Jiu malah melihat pintu kantor Taisik telah terbuka. Jiu pun langsung membuka pintu tersebut. Ketika Jiu melihat ke dalam, tanpa disangka-sangka Jiu melihat Taisik yang sedang tersungkur di lantai dengan wajah yang kesakitan dan mulutnya berdarah. Jiu pun langsung memeriksa keadaan Taisik. Jiu bertanya apa yang telah terjadi di sini. Taisik, bagaimana kau bisa berdarah seperti ini? Yang jadi pertanyaan di sini adalah bahkan dengan kekuatan penuhnya Jiu, Taisik cuma tergores saja. Jadi siapa yang bisa membuat Taisik menjadi seperti ini? Tanya Jiu dari dalam hatinya. Apakah kamu telah diracuni atau ada seseorang penyusup dalam asosiasi? Taisik pun berkata, Presiden, baiklah akan kupanggil dia sekarang. Bukan, yang memukulku adalah presiden asosiasi. Ternyata yang memukul Taisik adalah bapaknya sendiri. Pada akhirnya Taisik pun meminum potion untuk memulihkan lukanya. Taisik tidak menyangka bahwa presiden akan benar-benar memukulnya seperti ini. Taisik berkata kalau ia akan menuntut tua bangka itu suatu saat nanti. Law dan Brunhard juga tidak menyangka bahkan dengan kekuatan Death dan Refleks hanya membuat Taisik tergores saja. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat presiden asosiasi itu. Jiu bertanya kepada Taisik mengapa presiden bisa memukulnya. Dengan wajah yang kesal, Taisik pun menceritakan kronologinya bahwa ia terus-terusan disuruh untuk bertemu dengan wanita yang dipilih oleh presiden. Tapi Taisik membantah perintah tersebut. Taisik memberitahukan kepada presiden bahwa ia hanya ingin menikahi wanita yang dicintainya. Dikarenakan perintahnya ditolak, presiden langsung memukul perut Taisik dan begitulah ceritanya. Jiu yang mendengar cerita tersebut tidak bisa berkomentar, tapi Jiu tidak menyangka bahwa zaman sekarang masih ada yang namanya perjodohan. Taisik menjawab
Presiden telah menyadari bahwa anaknya sudah dewasa masih belum mendapatkan cinta. Untuk itulah Presiden memperingati Tae-sik. Apabila Tae-sik terus berbicara mengenai cinta, Presiden meminta bukti apakah cinta tersebut juga mencintainya. Mengingat-ingat perkataan tersebut, Tae-sik merasa terpuruk. Jiu pun langsung membelokkan topik pembicaraan. Jiu bertanya kepada Tae-sik apakah pada saat ini ia sedang sibuk. Dengan wajah yang lesu, Tae-sik menjawab bahwa pada saat ini ia sedang sibuk sekali dan harus bekerja dengan kondisi yang kecewa. Mengetahui bahwa Tae-sik yang sedang sibuk, Jiu menyayangkannya padahal ia datang ke sini ingin meminta bantuan untuk menjaga ibunya dari gangguan Guild Iron yang mengincarnya pada saat di luar rumah nanti. Mengetahui bahwa ibunya membutuhkan seseorang pengawal, dalam sekejap Tae-sik langsung menjawab bahwa ia tidak sibuk sama sekali. Menurutnya, asosiasi masih bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri meski tidak ada dirinya. Bahkan Tae-sik rela menghabiskan waktu libur dan cutinya. Apabila masih kurang, maka Tae-sik akan tetap melakukannya meski harus menghajar Presiden. Melihat tekad yang kuat dari Tae-sik, Jiu pun menyerahkan urusan tersebut kepada Tae-sik. Tapi bukan hanya itu saja yang ingin dibicarakan oleh Jiu. Jiu juga ingin mengetahui perkembangan mengenai Guild Iron yang mendirikan cabang di Korea. Tae-sik menjelaskan bahwa Guild Iron hampir menyelesaikan semua prosedur dan mengamankan gedung-gedung guild. Jadi mereka hanya perlu menunggu peresmiannya pada nanti malam. Mengetahui hal tersebut, apakah tidak ada cara untuk menggagalkan usaha mereka? Bagaimana dengan tanggapan dari IPA? Tanya Jiu. IPA merupakan asosiasi yang mengurusi guild dan player yang ada di seluruh dunia. Tae-sik menjawab bahwa IPA pada dasarnya tidak dapat ikut campur dalam keputusan sebuah negara, kecuali memang terjadi konflik. Tapi masalahnya bukan pada IPA, melainkan Guild Angela yang tiba-tiba mendukung Guild Iron. Menurut informasi yang dikumpulkan Tae-sik, mereka akan menjauh dari masalah ini ketika cabang Guild Iron telah berdiri. Tapi Tae-sik merasa curiga, bukankah Guild Angela dan Iron selama ini bermusuhan? Tapi mengapa mereka bisa bekerja sama seperti ini? Apakah telah terjadi kesepakatan antara Iron Shield dan Seonho? Tanya Tae-sik. Lalu Tae-sik pun bertanya kepada Jiu, apakah Jiu benar-benar ingin membalaskan dendamnya? Tae-sik sangat mengerti bahwa ini merupakan kesempatan emas bagi Jiu, tapi Tae-sik menyarankan Jiu untuk tidak melakukannya, soalnya resikonya akan besar bagi Jiu dan asosiasi. Jiu menjawab dikarenakan kejadian ini telah terjadi dan kebetulan sekali manajer cabangnya adalah Roger, maka itu sudah dipastikan bahwa Guild Iron benar-benar mengincar dirinya. Untuk itulah Jiu mau tidak mau harus menghadapi mereka. Tapi sampai 3 bulan ke depan, Jiu berkata kalau ia akan mengatasi resiko satu persatu, dan pada keesokan harinya berita mengenai peresmian cabang Guild Iron muncul. Banyak masyarakat di media sosial mengomentari masalah ini, ada yang pro dan kontra. Jiu yang membaca berita tersebut, Jiu sangat mengerti mengapa ada banyak masyarakat yang mendukung pendirian cabang ini. Karena dengan adanya Guild Iron, masyarakat meyakini kejadian terjadinya bahaya Gatebreak akan berkurang. Dikarenakan pendirian cabang Iron benar-benar terjadi, Jiu pun bergerak cepat untuk mengatasi resiko bahaya yang akan menanti ke depannya. Langkah pertama, Jiu mulai dan menemui seseorang yang penting di kota yang telah ditinggalkan ini. Menurut informasi yang diterima oleh Jiu, kota ini hancur dikarenakan kejadian Gatebreak. Setelah menunggu cukup lama, orang yang ditunggu tidak datang juga. Sung-han bertanya-tanya mengapa orang tersebut tidak datang juga sampai saat ini. Jiu menjawab bahwa mereka hanya bisa pasrah, soalnya yang meminta orang itu datang adalah mereka sendiri. Jadi mau tidak mau mereka harus menunggu. Namun tak lama kemudian orang yang dibicarakan pun datang. Orang tersebut melayang di atas mereka. Pria tersebut mengakui bahwa ia merupakan perantara bagi Go Gyung-chul. Go Gyung-chul merupakan mantan ranker yang sekarang menjadi paparazi. Jiu pernah diperingati oleh Tae-sik untuk tidak berurusan dengan Go Gyung-chul, tapi dikarenakan masalah pahlawan bertopeng, Jiu ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengorek informasi melaluinya. Jiu berkata kalau ia ingin berbicara langsung dengan Go Gyung-chul, tapi perantara tersebut menolaknya, soalnya Go Gyung-chul menerima permintaannya hanya melaluinya saja. Jiu pun terus memaksa untuk bertemu dengan Go Gyung-chul, soalnya rahasia yang dimiliki oleh Jiu ini sangatlah beresiko, tapi perantara tersebut tetap menolak Jiu. Perantara tersebut kembali menjelaskan bahwa semua permintaan hanya dapat melalui dirinya saja, dan keputusan untuk menerima atau tidaknya juga bergantung kepada dirinya. Untuk itulah apabila Jiu ingin berbicara, katakan saja, ungkap perantara tersebut. Dikarenakan sangat beresiko dan berbahaya, Sung-han menyarankan kepada Jiu untuk membatalkan kesepakatan ini. Namun Jiu meminta Sung-han untuk tenang saja, soalnya Jiu telah memiliki rencana. Jiu pun memulai penawarannya, di mana Jiu akan membayar uang muka 5 miliar terlebih dahulu. Apabila Go Gyung-chul dapat memberikan informasi yang diminta, maka Jiu akan memberikan sisa uangnya sebesar 10 miliar. Informasi yang diinginkan oleh Jiu adalah mengenai kesepakatan seperti apa yang dijalin oleh Guild Angela dan Iron sampai-sampai mereka bisa bekerja sama. Mengetahui bahwa informasi yang dicari mengenai Guild Angela dan Iron, perantara tersebut merasa sangat syok. Menurutnya Jiu sangat sinting, tidak peduli seberapa banyak Jiu membayar mereka, tetap saja itu akan membahayakan nyawa mereka. Jadi perantara tersebut langsung menolak permintaan dari Jiu. Perantara
perantara tersebut pun langsung pergi dan berkata kalau ia akan berpura-pura tidak mendengar mengenai masalah ini. Namun Jiu langsung menangkap kakinya. Jiu berkata, kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Setelah kau mendengar banyak informasi ini, kau sudah datang dengan bebas, tapi beda cerita kalau kau mau pergi. Cepat turun kalau kau tidak mau dipukul dan berhenti berpura-pura, ungkap Jiu dengan wajah yang mengancam. Perantara tersebut bingung sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Jiu. Dengan sadisnya Jiu langsung membanting perantara tersebut ke tanah dengan sangat kuat. Jiu berkata bahwa selama ini ia telah kerepotan akan berita yang dibuat mengenai pahlawan bertopeng. Jadi inilah waktunya untuk balas dendam. Jadi mari kita bicarakan baik-baik, Go Gyun Chol, kata Jiu dengan mata kirinya yang terbakar. Tapi sayangnya perantara tersebut berhasil lepas dari cengkramannya Jiu. Perantara tersebut bertanya mengapa Jiu melakukan ini padanya. Jiu pun tidak menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang telah diperkirakan oleh Jiu bahwa mantan Ranger Go Gyun Chol sangatlah hebat. Sang perantara pun bingung sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Jiu. Perantara mengatakan kalau ia bukanlah Go Gyun Chol. Namun Jiu meminta kepadanya untuk berhenti berpura-pura. Jiu mengatakan kalau ia bisa melihat jati diri dari Go Gyun Chol yang sebenarnya. Scene pun berganti ke 1 hari yang lalu, di mana tiba-tiba notifikasi yang mengatakan bahwa Ego Lo telah terbangkitkan sebagai penguasa Demonic Sword. Jiu mengatakan bahwa ia benar-benar lupa dengan ini karena pada akhir-akhir ini ia terlalu sibuk. Jiu pun bertanya kepada Lo, apakah Lo merasakan ada yang berbeda dengan dirinya? Lo menjawab bahwa ia seperti biasa saja, tapi tampaknya Demonic Eye milik Jiu telah terbangkitkan. Demonic Eye, apa itu? Tanya Jiu. Mata kirimu Demonic Eye, bodoh, kata Lo. Mengetahui bahwa mata kirinya adalah Demonic Eyes, ia sangat terkejut. Ia bertanya kepada Lo mengapa Lo tidak memberitahukannya selama ini. Lo menjawab pada awalnya Lo juga kurang yakin apakah itu benar-benar Demonic Eye, soalnya biasanya manusia tidak bisa mendapatkan Demonic Eye dengan semudah ini. Lo curiga bahwa ini ada hubungannya dengan Demon King Sujung waktu itu. Lo menjelaskan bahwa Demonic Eye memiliki kemampuan yang dapat melihat segala hal, tapi dikarenakan kekuatannya belum terbuka, maka pada saat ini Jiu hanya bisa melihat nama seseorang. Lalu Jiu pun membuka status window dari Lo, di mana Lo memiliki skill baru yang bernama Demonic Art, di mana skill ini dapat memberikan kekuatan demonik kepada ego lainnya. Memberikan kekuatan demonik kepada ego, jadi kita juga bisa memberikan kekuatan demonik kepada Rain, Oberon, dan Hermes, tanya Jiu. Lo menjawab, ya, dengan memberikan kekuatan demonik kepada ego, maka ego tersebut akan memiliki skill baru berdasarkan dengan karakteristik dari ego tersebut. Lo meminta kepada Jiu bagaimana Jiu mencobanya dengan Gauntlet Oberon, dan setelah Oberon diberikan kekuatan demonik, Oberon mendapatkan skill baru yang bernama Binding. Binding merupakan skill yang dapat mengikat musuh dengan Black Magic Power. Setelah Go Gyun Chol terikat, Jiu pun memberikan peringatan terakhir kepadanya untuk berhenti berpura-pura. Go Gyun Chol yang mengetahui bahwa Jiu memiliki Demonic Eye, Go Gyun Chol sudah menduga bahwa Jiu memiliki hubungan dengan Demon King, dan dikarenakan dirinya sudah tidak bisa menyamar lagi, Go Gyun Chol pun pada akhirnya menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Go Gyun Chol berkata kalau ia cukup tertarik dengan penawaran yang akan Jiu berikan kepadanya. Diskusi pun dimulai seperti yang dikatakan Jiu sebelumnya, bahwa Jiu akan memberikan uang muka 5 miliar dan 10 miliar setelah Go Gyun Chol berhasil mendapatkan informasi mengenai hubungan dari Guild Iron dan Angela. Namun Go Gyun Chol kembali menolaknya. Menurutnya nyawanya lebih mahal dibandingkan uang 15 miliar itu. Jiu pun berusaha untuk menawar Go Gyun Chol. Jiu memanfaatkan masalah mengenai Go Gyun Chol yang membesarkan berita mengenai pahlawan bertopeng. Go Gyun Chol pun hanya bisa tertawa. Dikarenakan dirinya sudah tidak memiliki penawaran, Jiu bertanya apa yang bisa ia berikan kepada Go Gyun Chol. Go Gyun Chol menjawab kalau ia menginginkan informasi mengenai hubungan Jiu dengan Demon King dan tentang Demonic Eye miliknya. Jadi cuma itu yang kau inginkan, tanya Jiu. Go Gyun Chol menjawab bahwa informasi tersebut sudah sangat banyak. Mungkin Jiu tidak mengerti seberapa berharganya informasi tersebut. Dengan santainya Jiu pun memberitahukan mengenai hubungannya dengan Demon King adalah guru dan murid, dan mengenai kemampuan Demonic Eye miliknya, skill yang dapat melihat segala hal. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Go Gyun Chol berkata bahwa ia telah menerima bayarannya dan sebagai gantinya Go Gyun Chol akan mencarikan informasi yang diinginkan oleh Jiu. Dan sampai waktu itu tiba, Go Gyun Chol sendiri yang akan menemui Jiu langsung. Pada akhirnya Go Gyun Chol pergi. Sung Ho dan Jiu tidak menyangka bahwa pertemuannya akan serusuh ini, tapi Jiu merasa beruntung bisa meyakinkan Go Gyun Chol. Setelah langkah pertamanya selesai, Jiu pun langsung melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu meminta bantuan dengan presiden. Tapi sayangnya presiden menolak permintaan tersebut. Presiden mengatakan kalau ia dan asosiasi tidak bisa ikut campur dalam urusan balas dendamnya Jiu, tapi setidaknya presiden akan menutup matanya pada tindakan yang akan dilakukan Jiu. Jiu menjelaskan dibanding balas dendam, Jiu lebih suka disebut sebagai menyerang duluan, soalnya Guild Iron sangat jelas sedang mengincarnya. Jiu sangat berterima kasih karena presiden telah menutup matanya, tapi Jiu memiliki permintaan lainnya kepada presiden, di mana Jiu menginginkan
memiliki kendali penuh atas informasi. Selain itu juga Jiu meminta untuk menjauhkan rakyat biasa dari area cabang guild Iron dalam radius tertentu dan buat anggota guild yang tidak ada urusan dengan masalah ini tidak bisa mendekat sana. Dengan kata lain, Jiu ingin menyerang keseluruhan cabang guild Iron. Sang presiden ragu akan hal itu, soalnya cabang guild Iron memiliki pengaruh setara dengan top 10 guild terbesar di negara Korea. Presiden khawatir apabila asosiasi tidak bisa memegang pengaruh sebesar itu. Tapi ada satu kondisi, asalkan terjadi sebuah gate break di lokasi kantor cabang guild Iron, maka presiden dapat membantu Jiu. Namun sayangnya pada saat ini asosiasi masih belum bisa mengendalikan gate break tersebut. Mengetahui bahwa hanya membutuhkan sebuah gate break, Jiu menjawab kalau ia bisa melakukan hal itu. Sang presiden pun langsung terdiam. Sang presiden sangat kesal bahwa ternyata Jiu bisa mengendalikan gate break. Presiden rasanya ingin mengambil kekuatan tersebut dari Jiu kalau bisa. Setelah kesepakatan mereka terjalin, Jiu pun langsung melanjutkan langkah selanjutnya. Jiu berpendapat walaupun dirinya mau bertambah sekuat apapun dalam 3 bulan ini, tentu saja itu akan mustahil bagi Jiu untuk bertarung dengan sebuah guild top 10 Korea. Untuk itulah Jiu pun berniat mencari bantuan lainnya. Jiu menemui seseorang yang sangat dikenali olehnya dan juga merupakan teman baiknya, yaitu Yosuo. Yosuo pun bertanya bantuan apa yang diinginkan oleh Jiu darinya. Jiu menjelaskan bahwa ia membutuhkan guild Ken untuk membantu menghadapi cabang guild Iron. Yosuo menjawab bahwa guildnya memang telah berhutang besar kepada Jiu. Yosuo sangat ingin membantunya, tapi apabila guildnya juga ikut terlibat, Yosuo khawatir apabila nantinya guild Ken akan menjadi sasaran dari guild Iron di kemudian hari. Jiu berkata kalau ia sangat mengerti akan hal itu. Untuk itulah pada kali ini Jiu datang bukan sebagai teman, melainkan sebagai orang yang akan memberikan penawaran. Penawarannya adalah apabila cabang guild Iron runtuh, maka keuntungan tersebut akan didapatkan oleh guild Ken melalui asosiasi. Selain itu, Jiu juga memberikan satu syarat lainnya, di mana apabila suatu saat nanti guild Ken membutuhkan bantuannya, maka Jiu akan mengabulkan satu permintaan tersebut tanpa bertanya sedikit pun. Yosuo yang mendengar penawaran tersebut, Yosuo tidak menyangka bahwa Jiu telah berkembang sejauh ini. Padahal rasanya baru kemarin Yosuo melihat Jiu gemetaran pada saat bertarung dengan Goblin. Yosuo pada akhirnya menerima penawaran yang diberikan oleh Jiu, tapi pada saat ini ia akan membicarakannya dulu ke petinggi guild lainnya. Tapi Yosuo berjanji akan meninjau penawaran ini dengan serius. Kesepakatan mereka pun telah terjalin. Setelah menyelesaikan beberapa kesepakatannya, tanpa terasa 1 bulan telah berlalu. Pada saat ini Jiu sebagai seorang tentara bayaran sedang menyelesaikan gate yang ditugaskan kepadanya. Di depan portal terlihat Sung Hon beserta anggota asosiasi yang lain sedang menunggu Jiu untuk menyelesaikan gate ini. Sung Hon sedikit khawatir, sepertinya Jiu sedikit terlambat dari biasanya. Petugas tersebut bertanya-tanya, bukankah Jiu baru saja masuk sekitar 1 jam yang lalu, dan ini kan ranking B, seharusnya masih sangat lama gate ini diselesaikan. Namun seperti yang diduga oleh Sung Hon, tiba-tiba Jiu keluar dari gate dengan tubuh yang berlumuran darah. Petugas tersebut sangat terkejut, bukankah Jiu masuk ke gate ini sendirian saja? Bahkan sebuah guild pun membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya, tapi Jiu malah menyelesaikannya dalam waktu 1 jam lebih. Memuji Jiu atas kerja kerasnya, Sung Hon bertanya apakah Jiu tidak akan menjual semua kristal itu. Jiu menjawab kalau ia tidak berniat untuk menjual kristalnya. Bahkan Jiu ingin menggunakan uang hadiah penyelesaian gate untuk membeli kristal lebih banyak lagi. Kristal-kristal tersebut nantinya untuk memberi makan Brunhard agar Brunhard cepat naik level. Jiu pun bertanya apakah ada gate lainnya yang ia bisa selesaikan. Sung Hon menjawab tidak ada, soalnya Jiu sudah menyelesaikan semua gate yang dipercayakan asosiasi kepadanya. Sekarang di sepanjang semenanjung Korea sudah tidak ada lagi gate yang di luar kendali. Mengetahui hal tersebut, Jiu pun berencana untuk pulang dan mandi. Tapi setelah dipikir-pikir, pada saat ini Jiu ingin pergi minum. Pada akhirnya Jiu pergi minum dengan Sung Hon di taman Sungai Han. Sung Hon berkata bahwa tinggal 2 bulan lagi sampai pertarungan dengan guild Iron tiba. Sung Hon bertanya apa rencana Jiu selama 2 bulan yang tersisa ini. Jiu menjawab bahwa ia bisa saja membeli sebuah gate ataupun keluar negeri untuk mendapatkan kristal, tapi dikarenakan itu akan merepotkan baginya, jadinya Jiu berencana untuk mencari kristal di dalam tower saja. Selain itu, pada saat ini Jiu juga belum menguasai semua skill terbarunya, jadi selama 2 bulan ini Jiu akan memanfaatkannya untuk itu. Setelah diingat-ingat, Sung Hon bertanya bagaimana mengenai kabar Go Gyung Chol. Bukankah ia akan menemuinya, tanya Sung Hon. Jiu menjawab Go Gyung Chol memiliki kebiasaan muncul dari belakang secara tiba-tiba pada saat pertama kali bertemu dengannya, tapi lama-kelamaan Go Gyung Chol mengunjunginya 3 kali apabila Jiu melakukan kontak dengan Go Gyung Chol. Seperti yang diprediksi oleh Jiu bahwa Go Gyung Chol sebentar lagi akan muncul di belakang sana, dan benar saja Go Gyung Chol pun muncul. Go Gyung Chol memuji Jiu karena lagi-lagi Jiu dapat menyadari kemampuan stealth miliknya, bahkan high ranker pun tidak bisa. Menurut Go Gyung Chol, kepekaan Magic Tower milik Jiu benar-benar di luar nalar manusia. Dari dalam hati Jiu, ya semua ini dikarenakan kekuatan milik Lo. Lalu Jiu pun bertanya apakah Go
Go Gyung Chol mendapatkan informasi, soalnya 3 informasi terakhir yang diberikan oleh Go Gyung Chol sama sekali tidak berdampak bagi Jiu. Go Gyung Chol pun langsung menepis anggapan dari Jiu yang menganggap informasinya tidak berdampak, karena terakhir kali Go Gyung Chol telah memberikan informasi mengenai kaki Iron Shield putus. Selain itu juga Go Gyung Chol menjelaskan bahwa pekerjaan untuk membongkar hubungan antara dua guild teratas di dunia tidak semudah mengambil permen dari anak kecil. Jiu pun meminta maaf akan hal itu. Jiu pun kembali bertanya apakah Go Gyung Chol menemukan sesuatu. Go Gyung Chol menjawab, ya aku mendapatkannya, tapi ini merupakan informasi terakhir bagi Jiu. Setelah itu Go Gyung Chol akan mundur dari pekerjaan ini. Apakah informasi ini sangatlah hebat, tanya Jiu. Go Gyung Chol menjawab, ya. Go Gyung Chol memberitahukan bahwa akhir-akhir ini ia mendengar rumor Lee Seon Ho yang terluka ketika sedang menyelesaikan tower. Bahkan ada juga rumor yang mengatakan bahwa luka yang diterima oleh Lee Seon Ho sangatlah parah. Dan juga Go Gyung Chol mendengar kalau pada saat ini Lee Seon Ho membutuhkan sebuah eliksir. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Jiu pun pulang ke rumahnya, dan pada malam harinya Jiu pergi ke ruang latihan yang ada di bawah tanah rumahnya. Di sana Jiu sedang memikirkan mengenai informasi yang diberikan oleh Go Gyung Chol. Berdasarkan ingatan Jiu, tempat terakhir kali eliksir muncul itu di gate labirin Horjon yang pernah Jiu selesaikan dengan Sujung. Jiu berasumsi apabila informasi mengenai yang mendapatkan eliksir tersebut adalah Jiu dan Demon King belum tersebarkan, maka ada kemungkinan Guild Iron memanfaatkan hal tersebut untuk membuat kesepakatan dengan Lee Seon Ho. Tapi setelah dipikir-pikir, Lee Seon Ho tidak mungkin tertipu begitu saja. Atau mungkinkah Guild Iron sedang mengadu domba antara Lee Seon Ho dengan Demon King yang memiliki eliksir? Apabila asumsi itu benar, luka seperti apa yang diderita Lee Seon Ho sampai-sampai membutuhkan eliksir, tanya Jiu. Ellie pun tiba-tiba menjawab, kemungkinan raga Lee Seon Ho sedang terluka parah. Itu juga sama seperti yang dialami oleh Jiu waktu dulu. Dengan sebotol eliksir saja maka raga akan dibangun ulang. Tapi Ellie menyarankan kepada Jiu untuk menanyakannya kepada Demon King secara langsung. Lalu tiba-tiba Brunhard pun memanggil Jiu. Brunhard berkata kalau ia sudah kenyang dan ia sudah tidak bisa makan kristal lagi. Semua itu dikarenakan Jiu terus memberikan kristal kepada Brunhard agar Brunhard bisa cepat naik level. Brunhard pun terus merengek kepada Jiu, tapi Jiu menolak permintaan tersebut karena Jiu membutuhkan kekuatan Brunhard pada saat nanti melawan Guild Iron. Selain itu, Jiu juga akan mempersiapkan kekuatan lainnya di mana Jiu berencana untuk mengupgrade kalung Rain. Jiu pun menggunakan skill sintesis untuk menggabungkan Rain sebagai ego utamanya, sedangkan sub-egonya adalah Radiant Wolf. Proses penggabungan ego pun dimulai. Scene pun berganti ke 2 bulan ke depan, yaitu hari di mana pendirian cabang Guild Iron. Di Bandara Internasional Incheon mulai terlihat anggota Guild Iron berdatangan. Rombongan tersebut dipimpin oleh Roger beserta dengan 3 wakilnya. Mereka pun disambut oleh para reporter dan masyarakat sekitar. Ada juga yang memberikan dukungan kepada Roger, tapi Roger menanggapinya dengan wajah yang kesal. Dari dalam hatinya Roger berkata kalau ia tidak ingin derajatnya sama dengan orang-orang yang ada di Korea. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil datang memberikan sebuah kalung bunga kepada Roger. Anak tersebut meminta kepada Roger untuk melindungi negara Korea. Namun Roger malah memplototinya dengan wajah yang seram sampai membuat anak tersebut kebingungan. Tapi untungnya tiba-tiba presiden datang dan menggendong anak tersebut. Seluruh reporter yang melihat kejadian tersebut langsung menyorotkan kameranya kepada presiden, sedangkan Roger merasa tidak senang. Sambil tersenyum, presiden menyinggung Roger dengan bertanya kepada Roger mengapa Roger tidak mau menerima bunga dari anak kecil ini, padahal anak kecil ini sudah bersusah payah memberikannya kepada Roger. Dari dalam hatinya Roger berkata kalau ia harus berhati-hati terhadap presiden ini. Lalu dengan ketusnya Roger bertanya kepada presiden apakah asosiasi Korea tidak becus sampai-sampai banyak penduduk yang berdatangan di area seperti ini. Dengan santainya presiden menjawab dan menyinggung Roger lagi. Tampaknya ketua cabang Roger tidak memiliki kecakapan dalam berbicara. Memang masalah seperti apa yang ditimbulkan oleh anak kecil seperti ini? Dikarenakan Roger tidak ingin nama Guild Iron tercoreng di mata publik, Roger pun mengambil kalung bunga tersebut dan berkata kalau ia akan menerima ini dengan senang hati. Melihat hal tersebut, presiden merasa senang. Selain itu juga presiden mengatakan kalau asosiasi telah menyiapkan acara sambutan bagi Guild Iron. Setelah acara penyambutan selesai, Roger pun langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil Roger membanting dan menginjak-injak kalung bunga yang diberikan kepadanya. Lalu sang sopir pun bertanya apakah Roger ingin pergi ke asosiasi Korea. Roger menjawab kalau ia tidak ingin mendengar kata-kata dari orang-orang Korea ini. Jadi Roger ingin langsung menuju ke kantor cabang guildnya. Selama di perjalanan Roger merasa aneh, soalnya Roger hanya bisa mendapatkan informasi mengenai Jiu sangat sedikit. Apakah itu ada hubungannya dengan Demon King? Tanya Roger di dalam hatinya. Tapi bagi Roger itu bukan masalah besar karena Roger telah mendapatkan informasi mengenai keluarga Jiu dengan mudah. Roger merasa penasaran dengan ekspresi apa yang akan ditunjukkan oleh Jiu apabila Jiu melihat mayat dari keluarganya. Pada akhirnya Roger dan rombongannya sampai di kantor cabang guild mereka, tapi Roger merasa bingung mengapa jalan utama di sini sangat sepi sekali. Lalu tiba-tiba sebuah speaker
bunker yang terpasang di area di dekat sana pun berkata bahwa telah terjadi gate break. Para masyarakat dihimbau untuk melakukan evakuasi segera. Sedangkan di sisi lain dari kota terlihat Sung Hon sedang melaporkan kepada Jiu mengenai evakuasi masyarakat dan blokade jalan telah selesai. Sung Hon berkata kalau Jiu sebentar lagi bisa memulai peperangannya dan ini merupakan telepon dari Sung Hon yang terakhir dikarenakan Sung Hon mengaktifkan jamming field. Jadi semua elektronik yang berada di dekat area pertarungan tidak bisa digunakan. Jiu yang mengetahui bahwa jamming telah diaktifkan, Jiu merasa tidak perlu khawatir lagi akan adanya saksi mata. Lalu Jiu pun mulai membuka portal Gate Brunhat. Dari portal tersebut muncul pasukan undead beserta Leech dan Dullahan. Leech dan Dullahan pun memberikan salam mereka kepada Jiu. Jiu pun menjelaskan kepada Leech dan pasukan undead lainnya bahwa orang yang memakai gelang merah itu merupakan teman dan sisanya adalah musuh. Jiu memerintahkan apabila bertemu dengan musuh tersebut maka langsung dibunuh saja. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Leech berkata kalau ia sudah mengerti dan akan mulai bergerak sesuai perintahnya Jiu. Yasuo yang melihati Jiu benar-benar membuat gate break. Yasuo bertanya-tanya bagaimana bisa semua monster skeleton ini sangat kuat. Terlebih lagi aura yang dipancarkan oleh Leech dan Dullahan setara dengan ranker kelas atas. Sedangkan di sisi lainnya Seonpil dan Donghae yang ikut dalam pertarungan ini, Kapten Donghae sangat terkagum-kagum melihati Jiu yang selalu melampaui ekspektasinya. Scene pun berganti ke 1 bulan yang lalu, hari di mana Jiu bertemu dengan Seonpil dan Kapten Donghae. Mereka berdua pun berkata kalau Guild Child dan Morningstar ingin membentuk aliansi dengan Jiu. Jiu yang menyambut aliansi tersebut dengan senang hati. Tapi mengapa Kapten Donghae dan Seonpil bisa sama-sama seperti ini? Tanya Jiu. Kapten Donghae dan Seonpil menjelaskan semenjak kejadian penaklukan Guardian waktu itu, mereka sering berhubungan. Jiu pun bertanya aliansi apa yang sedang dibicarakan mereka. Kapten mulai menjelaskan dari awal bahwa semenjak Master Guild Child mengundurkan diri, Kapten Donghae pun ditunjuk untuk menjadi Guild Master yang baru. Dan setelah berbincang-bincang dengan Seonpil sebagai sesama Guild Master, mereka pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk menjalin hubungan aliansi dengan Jiu. Dan itulah mengapa mereka mengundang Jiu ke kafe ini. Jiu menjawab kalau ia sangat senang karena telah dihargai. Tapi seperti yang diketahui oleh mereka bahwa Jiu tidak ingin terikat dengan guild manapun. Kapten Donghae pun berusaha meyakinkan Jiu. Kapten Donghae berkata semenjak ia melihati berita mengenai pahlawan bertopeng yang menyelamatkan kota Yeosu dari Gate Break, Kapten Donghae pun tersadarkan bahwa Jiu akan menjadi sosok player yang besar di kemudian hari. Untuk itulah mereka berniat untuk menjalin hubungan dengan Jiu. Dikarenakan mereka sangat memaksa, Jiu pun bertanya apakah ia boleh meminta permintaan kepada mereka. 1 bulan dari sekarang pada waktu dan tempat yang ditentukan, Jiu meminta kepada mereka untuk membawa seluruh anggota guild mereka ke sana. Jiu memberitahukan kalau ia tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail, tapi yang pasti mereka pasti akan menghadapi musuh yang kuat. Jiu sangatlah mengerti bahwa permintaannya ini sangatlah berlebihan. Namun apabila mereka benar-benar datang, maka Jiu akan memastikan untuk membangun hubungan aliansi yang takkan hancur dengan mereka berdua. Itulah cerita mengapa Seonpil dan Kapten Donghae bisa membentuk aliansi dengan Jiu. Yang ada di pikiran Kapten Donghae dan Seonpil pada saat ini adalah tidak peduli seberapa besar arus kuat yang akan menghancurkan mereka dan bisa saja mereka gugur di sini, tapi setelah melihat Jiu yang bisa mengendalikan sebuah gate, mereka berdua pun semakin yakin bahwa Jiu pasti akan memimpin mereka ke puncak yang lebih tinggi. Sedangkan di sisi lainnya, Law dan Ellie sudah tidak sabar lagi untuk memulai pertarungan. Jiu pun mengaktifkan kemampuan Rain yang telah di-upgrade, di mana Rain dapat berubah menjadi seekor Radiant Wolf. Jiu yang telah siap untuk bertarung, Jiu berkata, baiklah mari kita mulai pembalasan dendamnya. Tak lama kemudian hujan deras pun turun membasahi seluruh area pertempuran. Sedangkan dari atas gedung terlihat Presiden dan Taisik yang menontoni pasukan undead Jiu mulai bergerak. Presiden mengaku kalau ia pada awalnya ragu apakah Jiu benar-benar bisa mengendalikan sebuah pasukan Monster Gate. Tapi setelah melihat seluruh pasukan ini, Presiden pun percaya. Presiden pun bertanya kepada Taisik dengan seluruh kemampuan dan kekuatan luar biasa ini, apakah Taisik yakin kalau pada suatu saat nanti Jiu tidak akan menjadi monster? Taisik menjawab bahwa ia tidak bisa menebak hal itu, tapi yang diinginkan oleh Taisik adalah melihat Jiu bahagia. Presiden pun memberikan statementnya apabila Jiu benar-benar sampai menjadi monster dan menghalangi rencananya, maka Presiden sendirilah yang akan turun tangan. Lalu salah satu pengawalnya pun datang untuk memberitahukan bahwa persiapan mereka telah selesai. Taisik memerintahkan kepada pengawal tersebut, mulai detik ini pastikan tidak ada siapapun memasuki tempat ini, mau player ataupun penduduk biasa. Pengawal tersebut menjawab bahwa ia akan melaksanakan perintahnya dan ia juga menyebutkan sebuah yel-yel pasukannya, yaitu atas kehormatan Grigori. Scene pun berganti ke pasukan Guilken yang dipimpin oleh Yasuo memulai pergerakan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Yasuo tanpa sengaja merasakan energi yang sangat luar biasa dari atas gedung, yang mana energi tersebut berasal dari Presiden dan Taisik. Yasuo bertanya-tanya bagaimana cara asosiasi menghalangi area seluas itu. Selain itu juga Yasuo melihati beberapa pasukan Grigori. Grigori merupakan sebuah pasukan yang konon
konon katanya bekerja sama dengan asosiasi, namun kenyataannya mereka merupakan tentara pribadi yang dibentuk dan dikendalikan secara langsung oleh Presiden dan Taisik. Bahkan identitas dan riwayat mereka tidak diketahui. Tapi berdasarkan informasi yang didengar oleh Yasuo, mereka merupakan organisasi yang bertugas untuk melindungi Korea dan menyelamatkan manusia. Setelah berjalan cukup jauh, sang wakil guild memberitahukan kepada Yasuo bahwa terdapat pasukan yang menghalangi jalan mereka. Ternyata pasukan tersebut adalah beberapa pasukan guild Iron dan dipimpin oleh salah satu player ranker kelas atas. Yasuo yang mengetahui bahwa guild Iron belum menyadari rencana mereka, Yasuo berniat untuk memanfaatkan hal tersebut. Yasuo menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya. Yasuo mengaku-ngaku kalau ia merupakan bala bantuan yang dikirim oleh asosiasi untuk membantu mengatasi gate break. Tapi ketika Yasuo belum selesai menjelaskan, tiba-tiba player ranker tersebut mencoba untuk menebas Yasuo. Beruntungnya tebasan tersebut hanya melukai pipi Yasuo saja. Lalu dengan spontannya Yasuo pun melakukan serangan balik dengan membekukan player tersebut. Player tersebut mengatakan kalau ia tidak menyangka bahwa Yasuo bisa menghindari serangan kejutannya tadi. Dengan kekuatannya, player tersebut pun menghancurkan belenggu es yang membekukan tubuhnya. Aku masa bodoh dengan gate break atau bala bantuan. Roger hanya menyuruhku untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalan kami. Jadi mari kita bertarung. Kalian akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan gate break atau apalah itu, ungkap pria tersebut yang menantang Yasuo. Sedangkan Yasuo berdasarkan informasi yang dimilikinya, player ini merupakan kapten tim 2 dari pasukan penyerangan guild Iron yang bernama Madman Rhodes. Alur cerita pun berganti ke Jiu. Jiu yang sedang memantau situasi pertarungan. Jiu pada akhirnya memutuskan untuk mulai bergerak juga. Dengan skill yang bernama Elemental Water, tubuh Ren berubah menjadi air agar dapat bergerak dan melompati gedung dengan sangat cepat. Selama di perjalanan, Jiu menuturkan bahwa terdapat 4 musuh yang harus mereka kalahkan, yaitu mulai dari Roger sebagai pemimpin, dilanjutkan ke ketua penyerang tim 1 yang bernama Charlemon, lalu ketua tim 2 Rhodes, dan ketua tim 3 bernama Carlen. Untuk itulah Jiu berencana untuk memisahkan mereka semua. Jiu berpendapat walaupun jumlah mereka lebih unggul dari guild Iron, namun tetap saja mereka tidak boleh lengah. Soalnya pasukan aliansi yang dibentuk ini merupakan terdiri dari player yang dikumpulkan dengan seadanya saja. Kalau membiarkan guild Iron berkumpul satu sama lainnya, maka itu akan merugikan aliansinya saja. Scene pun berganti ke medan pertempuran guild Morningstar dan guild Child, di mana guild Morningstar yang dipimpin oleh Seonpil menghadapi ketua tim pertama guild Iron, yaitu Charlemon. Berbagai kombinasi serangan yang ditembakkan kepada Charlemon pun tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Charlemon mengatakan kalau serangan tersebut tidak melukainya sedikit pun. Guild Morningstar pun mulai menemui jalan buntu mereka. Dan sedangkan di sisi lainnya, guild Child yang dipimpin oleh Kapten Donghae juga sedang disibukkan oleh anak buahnya Charlemon. Mereka hanya bisa berharap kalau Jiu akan datang membantu mereka. Charlemon pun mulai unjuk gigi. Charlemon menyerang guild Morningstar cara membabi buta. Jaewon selaku tanker mencoba untuk menahan serangan Charlemon, tapi lama-kelamaan Jaewon mulai kewalahan. Lalu Jaewon pun mengaktifkan Earth Shield untuk menahan serangan tersebut. Namun sayangnya Earth Shield tersebut ditembus dengan mudahnya. Bahkan Jaewon pun ikut terpental ke belakang. Charlemon pun mulai bacotnya lagi. Lemah sekali kalian menyergap kami hanya dengan kekuatan seperti ini saja. Kalian sungguh menodai kebanggaanku. Setidaknya kalian harus membawa ranker kelas atas untuk melawanku. Permintaan Charlemon pun langsung dikabulkan. Tiba-tiba Jiu datang dari belakang Charlemon dan langsung menusuk Charlemon hingga mati dalam seketika. Seluruh player yang ada di sana pun terplongok melihat Charlemon dengan mudahnya dibunuh. Skill Cannibalism pun tiba-tiba aktif dan memakan tubuh dari Charlemon. Operator mengatakan bahwa proses mengubah player Charlemon menjadi ego pun dimulai. Namun sayangnya proses perubahan tersebut gagal. Pecahan tubuh dari Charlemon pun akan dihisap oleh Law. Jiu yang baru saja sampai pun langsung menghampiri Seonpil dan yang lainnya untuk menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Jiu yang melihat Jaewon terluka, Jiu pun mengambil sebuah potion dari portal gate dan memberikannya kepada Jaewon sebagai perminta maaf karena telah terlambat datang membantu mereka. Sedangkan anak buah Charlemon yang melihat ketua mereka dikalahkan hanya dengan sekali serang saja, mereka masih sangat terkejut. Lalu tanpa diduga-duga Ren datang dan memakan player tersebut. Melihat Ren yang datang tiba-tiba, Kapten Donghae mengira bahwa itu adalah musuh juga, tapi Jiu langsung memberikan tanda bahwa Ren bukanlah musuh. Mengetahui hal tersebut, Kapten Donghae langsung memberitahukan kepada pasukannya bahwa monster tersebut bukanlah musuh. Ren terus mengobrak-ngabrik pasukan guild Iron. Para maga guild Iron pun tidak tinggal diam saja. Para maga tersebut menembakkan sihir peledak kepada Ren hingga tubuh Ren hancur menjadi air. Pasukan guild Iron mengira bahwa Ren telah mati dan mereka pun mengabaikannya. Namun ketika mereka sedang lengah, tiba-tiba Ren beregenerasi lagi dan menyerang mereka semua. Pasukan guild China yang menonton kejadian tersebut, mereka bertanya kepada Kapten Donghae, bukankah ini merupakan waktu yang tepat untuk menghabisi semua pasukan guild Iron? Kapten menolak saran tersebut. Menurut Kapten Donghae, apabila mereka ikut
menyerang pasukan Guild Iron, kemungkinan mereka juga akan menjadi sasaran serangan dari Rain. Tapi dari dalam hatinya, Kapten Dong Hae masih merasa penasaran dengan kejadian tadi, di mana mayat dari Charlemont tiba-tiba menghilang, seolah-olah dimakan oleh sesuatu. Kapten Dong Hae menduga bahwa kejadian barusan sama seperti dengan kejadian pada saat penaklukan Guardian sebelumnya. Kapten Dong Hae berusaha untuk memahami situasinya, tapi setelah melihat Jiu dan Rain yang membantai seluruh pasukan Guild Iron, Kapten Dong Hae pada akhirnya lebih memilih untuk tidak memikirkannya, soalnya fenomena ini sudah jauh di luar kemampuannya. Scene pun berganti ke Roger, di mana Roger sedang membantai pasukan undead milik Jiu dengan pedang suci 9. Roger mulai ngebacot lagi. Ia tidak menyangka bahwa negara Korea benar-benar meminta bantuan Guild Iron hanya untuk mengatasi gate break setingkat ini. Menurutnya semua player yang ada di Korea benar-benar lemah, sedangkan dari atas langit, Leeds yang telah mendapatkan amanah dari Jiu untuk menahan pasukan Roger yang lainnya, Leeds berpendapat bahwa Roger memang benar-benar player yang kuat. Terlebih lagi pedang suci yang dimilikinya merupakan lawan yang buruk bagi pasukan undeadnya. Untuk itulah Leeds mulai serius. Leeds mengeluarkan ratusan panah sihir dan menembakkannya kepada Roger. Roger yang menghadapi ratusan panah sihir tersebut tidak gentar. Dengan menggunakan pedang suci 9, Roger melancarkan tebasan sihir untuk menghancurkan semua panah tersebut. Bahkan Leeds terpukul mundur karena saking kuatnya tebasan sihir milik Roger. Dasar bodoh, kalian terlalu meremehkan pedang suci 9 ini, kata Roger dengan bacotnya. Lalu Roger pun memerintahkan kepada rekannya yaitu Carlen untuk bergabung dengan tim yang lainnya. Roger mengatakan kalau ia akan mengatasi masalah yang ada di sini dengan sendirian saja. Carlen mencoba untuk menolak perintah tersebut dengan beralasan bahwa pasukan yang lainnya pasti bisa mengurusi urusan mereka. Namun Roger tetap bersikeras untuk memerintahkan kepada Carlen untuk membantu tim yang lainnya. Soalnya berdasarkan pengamatan Roger terhadap monster undead ini sangat berbeda dengan monster undead pada umumnya. Roger merasakan firasat buruk dengan situasi aneh ini, dan benar saja seluruh pasukan yang dipimpin oleh Charlemont telah dikalahkan semua. Seluruh player yang ada di sana terperongok melihat tebasan sihir skala besar yang dilancarkan oleh Roger sebelumnya. Jiu pun bertanya kepada egonya, tebasan apa itu barusan? Lo dan Ellie menjawab bahwa tebasan tersebut berasal dari pedang suci 9 milik Roger, namun mereka juga merasakan adanya energi yang lain. Lalu tiba-tiba Brunhard melaporkan bahwa semua pasukan skeleton telah diratakan. Mendengar hal tersebut, Jiu cukup terkejut, soalnya waktu kekalahan dari pasukan skeletonnya cukup jauh dari perkiraan Jiu. Jiu pun mau tidak mau harus mulai bergerak lagi. Jiu pun memberitahukan kepada Guild Morningstar dan Child bahwa dirinya akan pergi untuk membantu tim yang lainnya, dan apabila mereka telah selesai mengobati yang terluka, Jiu meminta kepada mereka untuk menyusul dirinya. Dengan sangat cepatnya Jiu pun langsung pergi. Scene pun berganti ke sebuah rapat, di mana rapat tersebut dihadiri oleh top 10 guild terbesar di Korea. Mereka curiga bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari asosiasi, di mana saat terjadi sebuah gate break di dekat cabang Guild Iron, mereka semua malah dijauhkan, padahal mereka lah yang seharusnya menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu guild master Hapteus yang bernama Jang Mancul menyatakan tidak terima apabila mereka diperlakukan seperti ini. Guild master Blue Dragon yang bernama Chai Changyong juga sependapat. Ia juga merasakan ada hal yang aneh dengan asosiasi, di mana asosiasi tidak pernah bertindak dengan semena-mena seperti ini sebelumnya, dan juga dengan ketidakhadiran dari Yasuo sekaligus Guild Master Ken semakin memperkuat kecurigaan itu. Setelah mendengar berbagai keluhan dari Guild Master figur yang bernama Kim Do Hyung mencoba untuk mendesak Lee Seon Ho untuk melakukan sesuatu terhadap situasi ini. Sambil tersenyum, Lee Seon Ho berkata kalau ia sendirilah yang akan mengurus masalah ini. Kembali lagi ke Jiu, di mana Jiu sedang bergegas untuk membantu tim yang lainnya. Jiu pun bertanya kepada Brunhard mengenai keadaan Leeds dan Dullahan. Brunhard menjawab bahwa mereka sedang bertarung dengan Roger. Menurut perkiraan dari Brunhard, seharusnya mereka masih sanggup untuk menahan Roger lebih lama lagi. Mendengar hal tersebut, Jiu cukup lega, tapi pada saat ini Dullahan dan Leeds harus melawan seluruh pasukan Roger. Jiu khawatir apabila dibiarkan terlalu lama maka mereka berdua juga akan kalah, dan berdasarkan situasinya Jiu menebak bahwa Guild Ken dan Yasuo sedang melawan dua kapten dari Guild Iron. Untuk itulah Jiu harus bergegas datang membantunya. Selain itu, Jiu hanya memiliki waktu sebanyak 2 jam lagi untuk menyelesaikan pertarungan ini. Scene pun berganti ke sebelumnya, di mana Taisik menjelaskan bahwa asosiasi akan membantu Jiu untuk memblokade jalan dengan menggunakan barrier tingkat atas. Namun itu tidak akan berlangsung lama, dikarenakan blokade ini memakan banyak energi dalam penggunaannya. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa guild lain juga akan ikut campur dalam masalah ini. Jadi asosiasi hanya bisa menahannya dalam waktu 3 jam saja. Untuk itulah Jiu harus menyelesaikan pertarungan ini dalam 3 jam. Tapi kenyataannya Presiden tiba-tiba mengubah kebijakannya, di mana Presiden akan membuka bariernya dalam waktu 1 jam lagi. Mendengar hal tersebut, Taisik sangat syok. Taisik mencoba untuk memprotes kepada Presiden. Mengapa Presiden tiba-tiba mengubah rencananya? Presiden menjawab mau bagaimana lagi, karena ini adalah batas waktunya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Taisik pun bertanya memangnya kenapa? Apakah Guild Angel yang protes
protes tentang ini, bukankah kau masih bisa mengurusnya? Presiden menjawab, bukan itu masalah terbesarnya, melainkan Lee Seon-ho akan datang ke sini sebentar lagi, dan untuk itulah Presiden memerintahkan untuk memanggil pasukan Grigori karena kemungkinan sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar. Alur cerita pun berganti ke medan pertempuran antara Gwilkin melawan pasukan Rhodes. Bonggu yang sedang melawan salah satu anggota Rhodes. Bonggu harus kalah dikarenakan perbedaan kemampuan. Namun beruntungnya wakil ketua datang dan membantu Bonggu. Wakil ketua berpendapat bahwa ini merupakan situasi yang sulit bagi mereka, padahal mereka sudah kerepotan menghadapi satu tim Rhodes, tapi anggota Guild Iron terus bertambah, dan bukan hanya mereka saja yang sedang kerepotan, melainkan Guild Master mereka juga sedang kerepotan menghadapi Rhodes dan Karlen secara sekaligus. Rhodes dengan sombongnya menyuruh Karlen untuk pergi dari sana. Dikarenakan Rhodes menganggap bahwa Yosuo adalah mangsanya, Karlen pun langsung menjawab dengan ketus, "Sudah berapa kali kamu gagal menjalankan tugas setelah kau berkata seperti tadi?" Rhodes dan Karlen pun terus menyerang Yosuo tanpa membiarkannya beristirahat. Sedangkan Yosuo sangat kesal, soalnya kerjasama antara Rhodes dan Karlen sangatlah baik walaupun mereka sedang bertengkar. Yosuo pun memancing mereka berdua untuk mengejarnya. Lalu tanpa disadari mereka, dengan sangat cepatnya Yosuo melancarkan serangan esnya kepada mereka. Serangan tersebut berhasil mengenai mereka, tapi sayangnya Karlen berhasil menghindarinya. Seperti yang diduga oleh Yosuo bahwa Karlen memiliki karakteristik yang menonjol, tapi kecepatan dan refleksnya yang menjadi masalah bagi Yosuo. Soalnya Yosuo tidak bisa memanfaatkan keuntungan dari lingkungan dikarenakan Karlen bisa mendeteksi serangan cuma dari melihat pergerakan. Namun apabila satu lawan satu, Karlen tidak setara dengan Yosuo. Bagi Yosuo, masalah terbesar di sini adalah Rhodes. Walaupun tubuhnya membeku, ia masih bisa bercanda. Rhodes pun meminta bantuan kepada Karlen untuk memotong tubuhnya yang membeku. Karlen pun yang mendapatkan perintah tersebut tanpa segan-segan langsung memotong tangannya dan kedua kaki Rhodes. Tapi itu bukan masalah bagi Rhodes. Dengan sangat cepatnya tangan dan kedua kaki Rhodes pun tumbuh lagi dikarenakan kemampuan uniknya yang bernama Regeneration yang dapat meregenerasi semua luka yang diterima oleh Rhodes. Yosuo yang melihat di kemampuan regenerasi dari Rhodes yang sangat cepat, Yosuo merasa menyesal karena dari awal seharusnya ia menggunakan serangan yang mematikan. Menurutnya kemampuan Rhodes berada di bawah Karlen, tapi dikarenakan Rhodes memainkan peran tanker, maka kemampuan bertarung dari Karlen menjadi maksimal. Untuk itulah Yosuo berencana untuk memisahkan mereka berdua, tapi Yosuo tidak mampu melakukan hal itu apabila hanya sendirian saja. Lalu tak lama kemudian Karlen mengatakan bahwa ia merasakan adanya seseorang yang datang ke sini. Yap, benar saja, dari belakang Yosuo terdapat seseorang yang berlari dengan sangat cepat. Pria tersebut menembus dinding es dan melewati mereka berdua. Saking cepatnya orang tersebut, Karlen tidak sempat menyadari apa yang telah terjadi barusan. Ternyata orang tersebut adalah Jiu dengan skill terbaru dari sepatu Hermes yang bernama Acceleration, di mana skill ini dapat bergerak melampaui batas kecepatan dalam sekejap. Menurut Jiu, skill ini didapat dari sepatu Hermes yang diberikan kemampuan Demonic Art milik Law. Karlen yang melihat sosok dari Jiu bertanya-tanya sebenarnya siapa dia. Bahkan Karlen tidak bisa mengikuti pergerakannya sama sekali. Apakah orang itu benar-benar orang Korea? Sedangkan di sisi lainnya, Rhodes merasa sangat terkejut dikarenakan tiba-tiba di sekujur tubuhnya yang mendapatkan luka tebasan, dan tak lama kemudian darah Rhodes mulai bercucuran dari luka tebasan tersebut. Rhodes cukup kagum mengetahui bahwa Jiu dapat menebas tubuhnya tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Tapi dengan sombongnya Rhodes berkata goresan seperti ini takkan ada gunanya terhadap dirinya, tidak peduli mau dicoba sebanyak apapun. Jiu pun mencoba untuk menyadarkan Rhodes. Jiu berkata bahwa kemampuan super regenerasi Rhodes tidak akan berguna lagi di hadapannya dikarenakan skill kalung Ren yang bernama One Aggravation. Bahkan setelah kalung Ren telah naik level, kemampuan One Aggravation ini telah mengalami peningkatan yang mana dapat meniadakan efek pemulihan dan memperparah luka. Mengetahui bahwa Rhodes tidak bisa beregenerasi lagi, Karlen berpendapat bahwa itu tidak bisa dilakukan hanya dengan skill ataupun item biasa saja. Untuk itulah Rhodes bertanya apakah Jiu juga pengguna kemampuan unik. Jiu pun menjawab dengan senyumannya saja. Mengetahui bahwa Jiu juga merupakan pengguna kemampuan unik, Rhodes pun tertawa. Menurutnya ia sudah lama tidak mendapatkan luka yang seperti ini. Rhodes mengakui bahwa kecocokan antara kemampuan dirinya dengan Jiu sangatlah buruk. Terlebih lagi sepertinya kemampuan unik Jiu lebih kuat daripada miliknya. Namun bagi Roger itu bukanlah masalah besar baginya. Soalnya kemampuan Roger bukan hanya kemampuan regenerasi super saja. Roger berkata kalau ia memiliki kemampuan yang lain, yaitu Berserker. Jiu pun merasa sangat syok melihat tubuh Rhodes yang pada awalnya kurus ceking berubah menjadi besar dan six pack parah. Egonya pun memperingati Jiu untuk berhati-hati kepada Rhodes, dan benar saja Rhodes pun memulai pergerakannya. Bahkan saking kuatnya dan cepatnya pergerakan Rhodes menghasilkan retakan pada tanah dan tekanan udara yang hebat. Rhodes pun dalam sekejap muncul di hadapan Jiu dan mencoba untuk menyerangnya. Jiu yang tidak sempat bereaksi mau tidak mau harus menerima serangan dari Rhodes yang sangat kuat. Semua orang yang ada di sana bertanya-tanya sebenarnya suara apa tadi. Karlen yang memprediksi bahwa pertarungan
pertarungan ini telah selesai, soalnya skill Berserker milik Rhodes merupakan skill yang mengubah kemampuan regenerasi Rhodes menjadi status lain. Itu memperkuat kemampuan bertarung Rhodes secara drastis untuk sementara. Carlin tidak menyangka kalau Jiu akan mendesak Rhodes untuk menggunakan skill Berserkernya, soalnya skill Berserker ini memiliki efek samping kepada tubuh Rhodes. Lalu dari belakang Carlin, Yasuo yang tadinya sempat menghilang tiba-tiba muncul. "Hei, aku masih belum kalah. Tidak seharusnya kau dengan santainya tidak memperhatikan aku," ungkap Yasuo. Lalu Yasuo pun menembakkan pecahan es kepada Carlin. Carlin dengan mudahnya menangkis dan menahan serangan tersebut. Dengan sombongnya Carlin berkata bahwa serangan dari Yasuo tidak akan berguna kepadanya. Lalu dalam sekejap Carlin berpindah ke belakang Yasuo dan bersiap untuk menyerang Yasuo. Yasuo pun tertawa. Yasuo tidak menyangka bahwa dirinya akan diremehkan seperti ini. Yasuo pun mengaktifkan kemampuan uniknya yang bernama Absolute Zero, yang mana dapat membekukan semua yang ada di sekelilingnya. Yasuo pun menjelaskan alasan mengapa ia bisa terpukul mundur oleh mereka. Hal itu dikarenakan Yasuo yang menghemat energinya untuk berjaga-jaga terhadap keadaan yang tidak menguntungkannya. Tapi setelah Jiu datang, Yasuo tidak perlu lagi untuk menghemat energinya dan ia akan bertarung semaksimal mungkin. Mendengar Yasuo yang sangat mengandalkan Jiu, Carlin sangat yakin bahwa Jiu telah remuk sekarang. Namun Yasuo menjawab bagaimana kalau Carlin melihatnya secara langsung. Dan setelah melihat Jiu dan Rhodes, Carlin sangat syok dikarenakan ia melihat Jiu yang sedang menusuk punggung Rhodes dengan kedua pedangnya. Sedangkan Rhodes tidak bergerak sama sekali. Belum diketahui apakah Rhodes telah mati atau belum. Carlin yang melihat hal tersebut masih tidak percaya bahwa Rhodes telah kalah. Dikarenakan masalah Rhodes telah terselesaikan, Yasuo mulai unjuk gigi. Sambil tersenyum, Yasuo menantang Carlin untuk mengatasi serangannya kali ini. Serangan tersebut bernama Ice Wall. Carlin yang mencoba untuk menghadapi serangan Ice Wall. Carlin tidak sempat bereaksi dikarenakan terlalu cepatnya serangan tersebut. Mau tidak mau Carlin harus terkena Ice Wall milik Yasuo, sebuah bongkahan es raksasa yang menjulang tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebuah gedung. Semua orang yang ada di sana terkaget-kaget melihat bongkah es raksasa tersebut dan di dalamnya berisikan Carlin yang sedang membeku. Yasuo berkata bahwa tampaknya ia terlalu berlebihan dan terbawa suasana. Tapi yang dibingungkan oleh Yasuo adalah mengapa Jiu belum menyelesaikan pertarungannya dari tadi. Law pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Jiu. Jiu menjawab bahwa ia dari tadi berusaha menarik pedangnya tapi tidak bisa. Apakah dikarenakan otot Rhodes yang sangat tebal? Jiu yang berpikir bahwa Rhodes telah mati tanpa disangka-sangka. Rhodes tersenyum dan dengan nekatnya Rhodes menusukkan pedang ke perutnya sendiri. Untungnya Jiu menyadarinya dan masih sempat untuk menghindar. Sambil melepaskan pedang dari perutnya, Rhodes bertawa dikarenakan ia merasa sangat senang. Rhodes mengira bahwa negara Korea hanya ada Demon King dan Lee Seon-ho saja yang dapat menarik perhatiannya. Tapi Rhodes tidak habis pikir kalau ada dua player lain dengan level setara dan menarik perhatiannya. Untuk itulah Rhodes mengajak Jiu untuk bertarung dengannya hingga di antara mereka ada yang mati. Lalu Sunghon pun tiba-tiba memotong pertarungan mereka. Sunghon meminta kepada Jiu untuk segera menyelesaikan pertarungan ini secepatnya dikarenakan Guildmaster Angela yaitu Lee Seon-ho sebentar lagi akan datang ke sini. Mendengar bahwa Lee Seon-ho akan datang ke sini, Jiu merasa syok. Jiu bertanya bukankah waktunya masih cukup panjang. Sedangkan dari sisi Rhodes yang mengetahui bahwa Sunghon telah mengganggu pertarungannya dengan Jiu, Rhodes tidak terima dan mencoba untuk menyerang Sunghon. Namun Jiu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan skill binding, Jiu mencoba untuk mengikat tubuh Rhodes. Jiu pun meminta kepada Sunghon untuk menjauh dari tempat ini. Jiu berjanji akan segera membereskan pertarungan ini secepat mungkin. Dari dalam hatinya, Sunghon berpikir bahwa dirinya memang diperintahkan untuk tidak ikut campur dalam masalah Jiu. Tapi dikarenakan keadaannya mendesak, Sunghon pun berinisiatif membantu Guild Ken untuk mengalahkan anggota Guild Iron yang tersisa. Sedangkan Rhodes yang tubuhnya sedang terikat, Rhodes berkata kalau skill ini bukan masalah besar baginya. Dengan kekuatannya, Rhodes menghancurkan ikatan tersebut. Lalu Rhodes pun langsung melesat ke arah Jiu dan dengan sekuat tenaganya Rhodes menghempaskan pedangnya ke arah Jiu. Namun Jiu berhasil menghindari serangan Rhodes dengan menggunakan kemampuan haste dari sepatu Hermesnya. Dengan sangat cepatnya Jiu berkata kalau ia sebenarnya tidak mau mengecewakan Rhodes yang sedang bersemangat. Tapi dikarenakan waktu Jiu yang sudah tidak banyak lagi, Jiu berencana untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Untuk itulah Jiu mengaktifkan skill yang bernama Elemental Dark. Elemental Dark dapat mengubah tubuh Jiu menjadi elemen kegelapan. Lalu Jiu pun kembali mengaktifkan skill binding untuk mengikat tubuh Rhodes. Melihat skill binding yang mengikat tubuhnya, Rhodes hanya bisa tertawa. Menurutnya skill ini tidak bisa menahannya. Namun ketika Rhodes mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan binding, Rhodes bingung mengapa ia tidak bisa melepaskan ikatan ini. Jiu menjelaskan bahwa skill Elemental Dark memang cuma terlihat mengubah penampilannya saja, tapi kemampuan Elemental Dark yang sebenarnya terdapat pada efek keduanya, yaitu memperkuat kemampuan Demonic Arc yang memperkuat elemental kegelapan. Itulah mengapa daya ikat dari skill binding semakin kuat. Dikarenakan Rhodes sudah tidak bisa apa-apa lagi, Jiu pun menarik tubuhnya ke atas dan menusukkan kepalanya dengan menggunakan pedang Law. Lalu skill Cannibalism pun aktif. Proses mengubah Rhodes untuk
menjadi ego pun dimulai. Proses untuk mengubah Rhodes pun berhasil dilakukan. Dengan begitu Rhodes akan menjadi material ego yang suatu saat nanti Gio dapat gunakan ataupun menggabungkannya dengan ego lainnya. Setelah Rhodes telah dikalahkan, Gio langsung menonaktifkan skill elemental darknya. Gio terlihat cukup lelah dikarenakan skill elemental dark sangat membebani tubuhnya. Itulah mengapa Gio pada awalnya tidak mau menggunakan skill ini. Gio yang melihati seluruh pasukan Guild Iron telah dikalahkan oleh Yasuo dan yang lainnya, Gio pun memutuskan untuk melanjutkan pertarungan terakhirnya, yaitu melawan Roger. Scene pun berganti ke pertemuan yang sedang memanas antara presiden yang membawa pasukan Gregory dan Lee Seon-ho bersama dengan ke-8 Master Guild Top 10 Korea. Lee Seon-ho berkata, "Bukankah sudah waktunya untuk memberitahukan kami, Presiden, sebenarnya apa yang ada di dalam sana?" Selain itu juga Lee Seon-ho yang melihati pasukan Gregory yang menghalangi jalan dengan tatapan seperti itu. Lee Seon-ho bertanya apakah Presiden berniat untuk melawan mereka. Presiden pun menjawab bahwa di sini telah terjadi kesalahpahaman, di mana asosiasi sudah meminta kepada top 10 guild untuk bekerja sama dan mereka juga telah menyetujui permintaan tersebut. Lee Seon-ho memprotes bahwa ini bukanlah kerjasama yang diinginkan mereka, di mana Guild Master Hapteos yang memiliki gedung guild yang berada di sekitar tempat ini seharusnya tidak dijauhkan juga. Lee Seon-ho berkata kalau ia hanya ingin membantu untuk menghentikan gate break yang sedang terjadi. Selain itu, apa alasan asosiasi menolak bantuan mereka? Lee Seon-ho mulai merasa curiga apakah telah terjadi sesuatu yang mereka tidak boleh ketahui di dalam sana. Tanya Lee Seon-ho. Presiden yang terus mendapatkan desakan dari Lee Seon-ho, Presiden pun berusaha bersabar. Presiden mencoba untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa itu merupakan kesimpulan yang telah dibuat oleh Lee Seon-ho saja. Presiden menjelaskan alasan mengapa ia memasang barrier ini dikarenakan untuk mengurangi terjadinya kerusuhan. Selain itu, asosiasi tidak ingin membiarkan seseorang mempertaruhkan nyawa mereka dalam bantuan yang tidak diperlukan. Mendengar kata-kata tidak diperlukan, Lee Seon-ho pun merasa tersinggung. Dengan tatapan tajamnya, Lee Seon-ho bertanya apakah orang yang tidak dibutuhkan itu adalah dirinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Presiden hanya diam saja. Lee Seon-ho pun kembali memberikan pertanyaan kepada Presiden, apabila mereka mencoba untuk menerobos masuk dengan paksa, apakah Presiden akan menghentikan mereka dengan mencoba untuk melawan mereka? Tanpa ragu-ragu, Presiden menjawab iya. Mendengar pertanyaan dari Presiden barusan, 8 Guild Master pun merasa sangat syok. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Presiden. Lalu Taisik pun mencoba untuk membungkam ke-9 Guild Master tersebut. Taisik pun mengeluarkan tombak legendaris Behemoth-nya dan memasang wajah yang seakan-akan bersiap untuk bertarung dengan mereka. Melihat Taisik, beberapa Guild Master mulai sedikit gentar. Dikarenakan situasi yang semakin memanas, Guild Master figur yang bernama Kim Do-hyung menyatakan bahwa mereka akan menerobos masuk. Namun Lee Seon-ho mencoba untuk menenangkan situasi tersebut dengan bertanya kepada Presiden apakah dirinya boleh masuk ke sana dengan sendirian saja. Dan melalui telepatinya kepada Presiden, Lee Seon-ho meminta kepada Presiden untuk tidak perlu khawatir bahwa ia tidak akan membocorkan semua yang dilihatnya yang ada di dalam sana, melainkan Lee Seon-ho akan memihak Presiden. Mau tidak mau, Presiden pun harus menerima tawaran kerjasama dari Lee Seon-ho. Scene pun berganti ke medan pertempuran antara Roger melawan Leeds dan Dullahan. Roger dari tadi terus dikeroyok oleh mereka berdua. Roger merasa bingung melawan Leeds dan Dullahan saja, ditambah lagi Roger memiliki pedang suci. Mengapa dirinya bisa serepot ini melawan mereka? Harusnya dirinya dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Karena sudah merasa sangat kesal, Roger pun mengumpulkan energi suci lagi ke pedangnya dan menghempaskannya ke arah Leeds. Golem yang telah dibentuk oleh Leeds pun hancur dalam seketika. Bahkan Leeds juga ikut terluka diakibatkan tebasan suci tersebut. Dengan tubuh yang mulai kelelahan, Roger berasumsi bahwa mereka bukanlah monster biasa. Roger berpendapat apabila mereka memang benar-benar monster dengan kecerdasan tinggi, mereka pasti akan memanfaatkan celah pada saat setelah Roger melancarkan serangan dahsyat barusan. Tapi anehnya Dullahan tidak melakukan itu. Dullahan malah menunggu hingga Leeds pulih kembali. Roger merasa bahwa mereka seolah-olah sedang mengulur waktu saja. Roger menduga bahwa ada sesuatu yang aneh dengan fenomena gate break ini. Lalu tak lama kemudian Gio pun datang di atas kepala mereka. Sambil tersenyum, Gio berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu, Roger." Roger yang masih belum ingat dengan Gio, Roger bertanya siapa itu. Tapi setelah Roger memasati wajah Gio baik-baik, Roger pun baru sadar bahwa orang yang ada di atasnya adalah Gio. Roger menyambut kedatangan Gio dengan senyuman bahagianya. Roger pun mulai mengumpulkan energi suci ke pedangnya lagi. Bahkan jumlah energinya lebih banyak dari sebelumnya. Saking kuatnya pancaran energi suci yang dikeluarkan dari pedang suci Roger, Leeds cukup terkejut. Ternyata selama ini Roger masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dengan seluruh energi suci yang dikumpulkannya, Roger berniat untuk menghempaskannya ke arah Gio. Namun Gio tidak gentar dengan kedua pedangnya. Gio mencoba untuk menghadapi energi suci tersebut. Dalam seketika Roger pun tiba-tiba teringat akan nasihat dari Iron Shield. Iron Shield meminta kepada Roger untuk mewaspadai pedang suci milik Gio. Soalnya berdasarkan pengalaman Iron Shield, ia memberitahukan bahwa pedang Gio dapat menghisap kekuatan dari pedang suci. Untuk itulah Roger tidak jadi mengadu pedang sucinya dengan pedang milik
miliknya Jiu. Roger pun langsung melompat ke belakang. Jiu bertanya-tanya apakah Roger telah menyadarinya. Ellie memberitahukan tampaknya Iron Shield telah memberikannya petunjuk. Kemudian Jiu pun mengucapkan terima kasihnya kepada Leeds dan Dullahan karena telah menahan Roger selama ini. Leeds menjawab bahwa itu bukan masalah besar bagi mereka, bahkan mereka sangat terhormat karena bisa melayani Jiu. Lalu Jiu pun meminta kepada mereka untuk beristirahat dan menarik mereka masuk ke dalam gate lagi. Roger yang melihati Jiu membuka portal gate dan menarik kedua monster tersebut. Roger pun dibanjiri berbagai pertanyaan. Apa yang telah terjadi? Kekuatan apa itu? Apakah Jiu merupakan orang yang telah menyebabkan gate break ini? Dan yang lebih penting lagi adalah walaupun Roger berhasil menghindari serangan Jiu barusan, tetap saja tubuh Roger harus tergores. Roger bertanya-tanya bagaimana bisa Jiu menjadi sekuat ini dalam waktu singkat. Dikarenakan hanya tinggal mereka berdua saja. Jiu berkata kalau ia akan menuntaskan balas dendamnya kepada Roger. Pertarungan antara Jiu dan Roger pun dimulai kembali. Sedangkan Yasuo dan Sunghon yang baru saja datang, Yasuo merasa kecewa dikarenakan ia terburu-buru datang ke sini karena merasa khawatir terhadap Jiu. Namun Jiu terlihat sedang menikmati pertarungannya dengan Roger sambil menyerang Roger secara terus-menerus. Jiu bertanya, "Ada apa, Roger? Apa yang terjadi? Bukankah kau datang ke sini untuk membalaskan dendammu? Tapi mengapa kau malah terus menghindar?" Jiu yang telah berhasil menusukkan pedangnya ke lutut Roger. Jiu pun menirukan kata-kata Roger yang pernah Roger katakan kepada Jiu pada saat dulu. "Bajingan, kenapa kau lembek sekali?" Dalam seketika Roger pun teringat kembali akan waktu itu. Lo pun memperingati Jiu bahwa waktu bermain-mainnya telah selesai. Sebaiknya Jiu segera menyelesaikan pertarungan ini. Jiu pun menjawab, "Baiklah, akan ku selesaikan sekarang." Jiu melancarkan tusukannya dengan menggunakan pedang suci Ellie. Roger yang menghadapi tusukan tersebut. Dari dalam hatinya Roger merasa kesal karena harus kalah dari seseorang yang pada awalnya bukan siapa-siapa. Lalu dengan spontannya Roger menahan tusukan tersebut dengan menggunakan pedang sucinya, yang mana itu merugikan Roger karena pedang Ellie dapat menghisap kekuatan suci pedang suci miliknya. Scene pun berganti ke Iron Shield, di mana Iron Shield baru saja mendapatkan kabar bahwa Roger pada saat ini sudah sampai di Korea. Sang asisten pun bertanya kepada Roger apakah tidak masalah memberikan pedang suci Nine kepada Roger yang akan menghadapi lawan yang dapat menyerap pedang suci. Iron Shield pun menjawab bahwa itu tidak masalah. Hal itu dikarenakan Iron Shield dapat mempercayai Roger dan juga Iron Shield telah memberikan petunjuk mengenai Jiu yang dapat menyerap kekuatan pedang suci. Jadi seharusnya Roger lebih berhati-hati. Namun menurut Roger bukan itu masalah terbesarnya. Dengan wajah yang licik, Roger berkata bahwa pedang yang diberikan kepada Roger bukanlah pedang suci biasa dan pasti akan terlambat ketika Roger mengetahuinya. Dan benar saja, di mana pedang Ellie yang seharusnya dapat menyerap kekuatan suci dan menembus pertahanan dari Roger malah ditahan oleh sebuah energi hijau yang dikeluarkan oleh pedang suci Nine. Yasuo, Sunghon dan Jiu cukup terkejut melihat cahaya hijau barusan. Jiu pun bertanya apa yang telah terjadi, seperti ada sesuatu yang terserap, tapi ini berbeda dengan seperti waktu dengan pedang suci Kaleon. Lo dan Ellie mengatakan bahwa dari tadi mereka telah merasakan ada yang aneh dengan pedang suci tersebut, dan setelah kejadian barusan mereka menyimpulkan bahwa itu bukanlah pedang suci, atau lebih tepatnya pedang suci yang sudah terkontaminasi. Pedang suci yang terkontaminasi, apa itu, tanya Jiu. Ellie dan Lo menjawab bahwa itu bukanlah pedang suci lagi, melainkan lebih seperti pedang iblis. Setelah serangan Jiu yang telah gagal barusan, Roger mulai besar kepala. "Apa-apaan, ternyata kau tidak sekuat yang kukira. Iya, memang seharusnya begini, jadi aku akan membunuhmu dengan cara yang paling menyakitkan," kata Roger dengan setengah tubuhnya yang juga ikut terkontaminasi bercak hijau. Lalu Jiu pun bertanya kepada Lo, apakah Lo bisa melakukan sesuatu terhadap Roger. Lo menjawab masalahnya tidak sesederhana itu. Lo masih belum memiliki ide untuk menghentikannya. Melihat Jiu yang terlihat sedang berbicara sendiri, Roger pun mulai mengambil tindakan sambil mengumpulkan energi hijau di pedangnya lagi. Roger berkata, "Hei, apa yang sedang kau gumamkan? Mungkinkah kau benar-benar tidak waras? Baiklah, akan ku selesaikan kau sekarang." Roger pun mulai melesat dengan menyerang Jiu. Ellie yang ingin memberitahukan sesuatu kepada Jiu pun langsung memotongnya. Dikarenakan Roger sudah mulai mendekatinya, Roger terlihat sedang seperti kerasukan sesuatu. Scene pun berganti ke Iron Shield lagi. Sang asisten bertanya apabila itu bukanlah pedang suci biasa. Tidak habis pikir Iron Shield akan mempercayakan pedang seperti itu kepada Roger. Iron Shield pasti memiliki ekspektasi yang besar kepada Roger. Iron Shield pun menjawab apabila dibilang ekspektasi tinggi memang begitu adanya, tapi pedang itu bukan seperti yang dibayangkan, karena pedang itu akan menyerap kekuatan dari penggunanya untuk menyalurkan kepada pemilik aslinya. Itu adalah pedang yang sangat mengerikan, ungkap Iron Shield. Mengetahui bahwa pedang tersebut sangat mengerikan, sang asisten kembali bertanya, bukankah tujuan utama dari Iron Shield adalah berusaha untuk mengakar di Korea? Tapi apabila Roger terlalu cepat lemah, maka rencana yang diinginkan akan menjadi sulit. Iron Shield mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, soalnya pedang Nine itu memiliki kepekaan, di mana pedang Nine akan menyerap Roger secara perlahan, hingga pada akhirnya kekuatan Roger akan habis tanpa disadarinya. Dan apabila itu terjadi, maka Roger akan menjadi batu pijakannya, kata Iron Shield dengan wajah yang sangat senang. Tapi bagi Iron Shield itu akan membutuhkan waktu
waktu selama setengah tahun lagi. Namun beda cerita apabila Roger memaksa mengeluarkan kekuatan Nine secara berlebihan dalam waktu yang singkat. Tapi Iron Shield tidak yakin Roger akan membutuhkan itu, soalnya lawannya hanyalah Jiu saja. Namun semua itu tidak sesuai dengan ekspektasi Iron Shield, di mana Roger dari awal pertarungan sudah mengeluarkan kekuatan pedang suci Nine secara berlebihan. Karena gerakan Roger terlihat sangat lambat dan lemah, Jiu pun dengan mudahnya menghindari serangan Roger. Di sisi lainnya, Sung Hon yang mengira bahwa Jiu dalam bahaya, Sung Hon berniat untuk membantunya, tapi Yasuo menghentikannya. Yasuo mengatakan bahwa ia merasakan ada hal yang aneh yang telah terjadi kepada Roger. Jiu pun dengan mudahnya menendang Roger, saking lemahnya tubuh Roger. Tendangan biasa dari Jiu bisa membuat Roger terpental. Jiu merasa bingung mengapa Roger menjadi sangat lambat. Ellie menjawab hal itu dikarenakan pedang suci Nan miliknya yang pada awalnya memberikan kekuatan yang sangat besar pada penggunanya, tapi sekarang pedang tersebut akan menyerap seluruh kekuatan Roger. Roger merasa bingung mengapa tubuhnya menjadi sangat lemah seperti ini. Roger pun menyalahkan semua ini pasti disebabkan oleh Jiu. Roger pun kembali mencoba untuk menyerang Jiu, namun dengan baik hatinya Jiu malah memotong lengan Roger yang sedang memegang pedang Nine. Mengetahui bahwa lengannya telah putus satu, Roger pun berteriak kesakitan. Sambil merangkak, Roger pun berusaha untuk meraih pedang Nine lagi. Jiu pun langsung menghampirinya. Jiu tidak menyangka bahwa rencana balas dendam yang telah disusunnya dalam waktu 3 bulan ini harus berakhir dengan menyedihkan seperti ini. Ketiga egonya pun meminta kepada Jiu untuk menghabisi Roger, namun Jiu berkata lain. Jiu tiba-tiba mengambil potion dari kantongnya dan menuangkannya kepada Roger. Melihat hal tersebut, Roger mengira bahwa Jiu melakukan hal itu dikarenakan Jiu takut kepada Guild Iron apabila menghabisi dirinya. Dengan tidak tahu dirinya, Roger berkata kalau ia akan mengampuni nyawa Jiu. Dengan wajah yang mengasihani, Jiu menyuruh Roger untuk membuka status window-nya. Karena merasa penasaran, Roger pun membuka status window-nya yang ternyata level Roger turun menjadi level 1, sedangkan status kelas dan skill Roger menghilang. Roger merasa bingung mengapa status window-nya bisa berubah seperti ini. Jiu pun senang karena Roger pada akhirnya telah menyadarinya. Tapi dengan tidak tahu dirinya, Roger malah marah-marah dengan mengatai levelnya telah turun menjadi level 1. Roger berkata bahkan kematian lebih mending daripada level 1. Aku menjadi level 1 yang tidak berguna. Level 1 itu lebih rendah dari sampah. Ini takdir yang lebih parah daripada kematian. Jiu yang mendengar Roger terus mengatai level 1, Jiu pun merasa tersinggung. Jiu pun langsung menampar mulut kotor dari Roger. Sambil memukuli wajah Roger secara terus-menerus, Jiu juga menceramahi Roger. Menurutmu kau ini sampah? Itukah alasanmu dihajar seperti ini? Memang apa salahnya menjadi level 1? Bahkan awalan dari high ranker juga level 1. Apakah levelmu sudah 1 juta ketika level 1? Ellie pun bertanya mengapa Jiu menjadi sangat marah seperti ini. Lo menjawab ya dikarenakan Jiu memiliki masa yang kelam ketika menjadi level 1. Mendengar hal tersebut, Sung Hon dan Yasuo hanya bisa tertawa. Lalu tak lama kemudian tanpa disangka-sangka barier pun mulai terbuka. Sung Hon yang mengetahui hal tersebut langsung memperingati Jiu bahwa Lee Seon-ho akan datang ke sini. Jiu yang pada awalnya masih ingin menghajar Roger mau tidak mau harus menghentikannya. Jiu pun membuka portal dan melemparkannya masuk ke dalam portal. Jiu memerintahkan kepada Leeds untuk mengobati Roger dengan menggunakan potion, soalnya Roger juga sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mendengar perintah tersebut, Leeds mengatakan kalau ia akan melaksanakan perintah Jiu. Lo dan Ellie pun memperingati Jiu untuk bersiap-siap. Jiu menjawab bahwa ia sudah tahu akan hal itu. Jiu dapat merasakan mana yang sangat luar biasa dari kejauhan. Lee Seon-ho pun pada akhirnya menunjukkan dirinya. Seperti perkiraanku, ini sungguh aneh. Tidak bisa kuanggap ini sebagai gate break biasa, ungkap Lee Seon-ho. Lee Seon-ho pun bertanya apakah kamu Kim Jiu? Jiu yang merasa bingung pun bertanya apakah Lee Seon-ho mengenali dirinya. Lee Seon-ho menjawab tentu saja. Gue Angela memang hebat dalam hal jaringan informasi, namun sayangnya mereka tidak bisa mengetahui apa yang telah terjadi di sini. Lee Seon-ho bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Lee Seon-ho ingin mendengarnya langsung dari Jiu. Dengan sigapnya, Sung Hon langsung menjelaskan untuk menggantikan Jiu. Pertama-tama Sung Hon memperkenalkan dirinya, lalu ia menjelaskan bahwa mereka baru saja menyelesaikan gate break, tapi sayangnya sekali Guild Iron malah menjadi korban. Mendengar penjelasan tersebut, Lee Seon-ho langsung tertawa. Menurutnya mereka tidak bisa membodohinya begitu saja. Lee Seon-ho telah mengetahui bahwa mereka lah yang telah menghabisi Guild Iron. Lee Seon-ho menjelaskan bahwa Guild Iron dan Angela memiliki kesepakatan di mana Guild Iron akan menuntun Lee Seon-ho untuk menemui seseorang yang memiliki item yang diinginkannya. Dalam sekejap, Jiu langsung menebaknya. Item tersebut adalah elixir. Dikarenakan cuma ada satu orang yang memiliki item tersebut, apakah kau mau melihat penerusmu mati di sini? Kalau begitu lebih baik kau keluar saja, Demon King, tanya Lee Seon-ho dengan wajah yang mengancam. Semua orang yang ada di sana pun bingung. Demon King? Bukankah Demon King tidak ada di sini? Namun benar saja, tiba-tiba sebuah portal terbuka di belakang Jiu. Dari portal tersebut, Demon King dan Baal keluar. Apakah tidak masalah bertindak kotor seperti ini meski menyebut dirimu sebagai dewa? Kau benar-benar membuat reuni yang telah ditunggu-tunggu menjadi kacau, Lee Seon-ho, kata Sujung. Jiu pun cukup terkejut melihat Sujung yang tiba-tiba muncul.
Gio sambil menatapi Gio dengan senyumnya. Sujung berkata, "Sudah lama tidak bertemu muridku." Dan episode ini pun telah selesai. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.